Ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng di mana? Bang Chen, Bang Tolak Angin, apa kabar abang? Apakah sehat-sehat saja, baik-baik saja? Besok mau belanja apa? Sehat-sehat bang. Ting, 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 ting. Hadir Pak Guru, sehat-sehat. Hadir. Alhamdulillah. Hadir Bang Chan sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat guys. Alhamdulillah saya sehat. Ya. Alhamdulillah sehat teman-teman. Belum ada belanjaan atau apa sih? Belum ada belanjaan bang. Belanjaan apa nih? Bang, apakah besok bumi akan naik? Kita pantau teman-teman ya. Kita pantau biar buminya itu seperti apa gitu kan. Kita nggak usah buka sampai laptop guys. Pening nanti kalian ya. Buka laptop tuh pening guys ya. Buka yang ada aja pening, apalagi kita buka laptop gitu kan. Ngapain nyangkut nih? Teng teneng neng. Bentar guys. Bumi ya? Bentar. Kita main santai aja guys. Bang Chan, saham film akan ngumpulin barang. Waduh, jangan bang, kalau film jangan dulu ya. Untuk bumi ini kalau saya lihat ya, ini tanggal berapa nih? Tanggal 8. Ini ada. Broksum. Bentar. Bumi itu secara teknikal ini lagi apa? Lagi di area untuk taking profit nih harusnya guys ya. Karena ini udah saya gambar kemarin nih ya. Ini teknikalnya udah saya jauh kali sampai 2027. Ini akumulasi ada di ini CC jualan guys ya. CC jualan nih di bumi ya. Ini CC udah jualan guys ya. Ini yang nampung memang BB KZ LG ya untuk bumi ya. Kukira push rank sama Bang Redok. Enggak lah. Lagi males push rank. Spill tower bang. Kemana aja bang? Gak ada kemana-mana bang. Saya baru balik ini tadi habis ngopi, habis ngobrol sama kawan ya. Besok mau belanja apa kita? Gak ada belanja, kita gak menarik ya. Jadi gak menarik, gak usah belanja. Ntar bang, santai bang, satu-satu lu ya. Kalian ini gak sabar guys. Ini aja bumi aja belum selesai ya. Kalau untuk bumi nih saat ini yang jual CC ya, CC, AK, BK, ZP, YU itu lagi masif jualan ya. Posisinya forex itu lagi distribusi ya, distribusi. Ini udah dari data tanggal 8 sampai tanggal 9 Agustus guys ya. Berarti ini kan 9 tutup ya. Berarti kalau kalian mau nunggu, kalian bisa nunggu di area 160. Cuman masalahnya harga wajarnya kemarin kan 147 ya. 147 harga wajarnya, jadi saran saya mending nunggu di area itu lagi gitu. 147 itu harga wajar untuk perhitungan PB-VBN. Kalau untuk perhitungan Benjamin kalau salah saya 71 guys ya. Nah, oke, kayak gitu ya untuk
untuk apa namanya, bumi ya. Bumi kita yang tercinta itu ya, karena ramai soalnya di bumi. Tower kayaknya bagus tapi dipegang agaknya lamaan, bener enggak sih Bang? Kalau bener atau enggak itu kita nggak tahu Bang ya. Jadi Abang jangan fokus cari benar salah di market ya. Market tuh nggak ada benar salah Bang ya. Di market itu nggak ada benar salah ya. Itu harus Abang kunci dulu mindsetnya ya. Jadi kalau Abang mengatakan market itu ada benar salah, repot ya. Oke. Ini juga lagi akumulasi ya dari tanggal apa nih? Dari tanggal 9 Juni ini berarti saya tarik dulu guys ya. Ini karena tanggalnya kelihatan guys. Hop. Nah, ini tanggal 9 Juni. Oke, cium sampai tanggal sekarang. Oke, itu akumulasi atau coba bentar. Forengnya distribusi ya di CC, RX sama AK lagi distribusi guys. Ya ini distribusinya pelan sekali ya. Ya. Karena di foreng flow underlayernya juga masih turun ya. Kayak gitu, Bang. Untuk tower ya, untuk tower ya. Jadi kalau saran saya mending nunggu di area 300 atau 320, oke. Oke. NTBK-nya masih aman nggak Bang? NTBK udah lama saya lepas guys ya. Soalnya udah beggar Bang. LPKR atau LPCK Bang yang bagus? Harus dibandingin dulu guys. Ya, harus dibandingin dulu Bang. Harus dibandingin dulu ya. Karena kalau nggak dibandingkan repot kita ya. LPKR sama tadi apa ya? Apa sih tadi? LPKR sama LPCK. BNBR oke nggak Bang? BNBR kalau BNBR bentar Bang. Ini kalau kalian dibalik nampak nggak sih? Saya takutnya kalau diputar kan nggak nampak guys. Hop. Nampak nggak sih? Nah, kan nggak nampak guys, makanya saya malas guys. Ini soalnya jauh guys, ya. Susah guys, jauh. Kalau dibalik kayak gini guys, nggak seru ya. Iya tower 320 ini tadi udah saya cek ini tower nih 320 ini enaknya di area sini ya. Kalau tower kan mending nunggu di area sini nih ya. Area sini ya nih. Ya udah nampak supportnya ya. Mending nunggu di area sini dulu ya. Nah, ini kan juga lagi downtrend nih ya. Ini nampak ya kan lagi downtrend tuh ya. Nah, oke. Udah nampak ya. Bang, main saham bisa buat usaha nggak sih? Bisa buat usaha. Usaha apa tuh, Pak Sapardi? Ya, maksudnya usaha kayak mana maksudnya? Kalau saham itu jangan untuk main-main ya. Ini tempat orang serius, bahaya kalau untuk main-main ya. Kalau untuk main-main bahaya ini. Oke. Kalau untuk usaha masih oke guys. Usaha apa gitu kan? Belum double bottom ya Bang berarti. Kalau ini belum ya. Kalau bisa tunggu nanti ada bottom. Oke kayak gitu. Kan nggak nampak guys. Jadi nggak seru guys. Karena nggak nampak jadi nggak seru. Kalau fokus ke saham, fokus gimana? Bahas Pak Pardi jadi apa? Full time trader. Kalau full time trader, saran saya udah harus yakin ya. Kalau full time trader terus dibekali ilmu yang cukup, Pak. Kalau nggak punya bekal ilmu yang cukup, tiba-tiba langsung mau jadi full time trader, saya rasa cuma menunggu waktu sampai jadi bangkrut aja itu. Karena nggak gampang gitu kan. Kalau saya sendiri saham itu dijadikan apa namanya? Apa namanya? Lebih ke investasi lah, investasi untuk jangka panjang aja ya. Kayak gitu Pak. Kalau saya lebih ke sana karena saya nggak mau full time trader karena saya tahu market itu kayak kalau lagi downtrend apa Bapak mau trading pun nggak bisa gitu ya. Mau menghasilkan dari mana gitu. Nanti terganggu kan. Lebih swing apa scalping Bang? Swing ya. Saya kan swing ya. Lebih swing. Makan apa Bang? Ini makan apa ya? Astor. Lapar guys.
saran untuk swing mungkin bisa pantau Cepin Bang ya, pantau Cepin. Ya, pantau Cepin. Wah, satu aliran kita Bang. Alhamdulillah kalau satu aliran ya. Sama-sama kita Bang Hari Rizky ya. Market recover gini sekarang makin banyak kelas. Iya, banyak kelas Bang, udah pasti. Kan saya udah bilang berkali-kali. Untuk tahu suatu market itu lagi ramai atau enggak, ya lihat aja. Influencer yang buka kelas, buka grup stock pick itu makin banyak atau enggak. Karena memang di kalian itu, ya kita itu kelemahan di pemerintahan kita. Memang kenapa ramai orang mau masuk kelas itu? Karena mereka itu malas belajar teman-teman ya. Mereka tuh masuk kelas itu pengen dapat stock pick. Ya, bahkan datang ke yang gratisan gini aja pun nyari stock pick. Ya di situ makanya psikologinya masih nggak beres ya. Cepinnya ada apa Bang? Lah tadi nanya, katanya nanya rekom. Jangan tanya ada apanya, kalau tanya rekomnya udah ya itu abangnya analisa sendiri ya. Oke. Saya tidak punya kelas, Bang. Ya jangan, nggak usah masuk kelas, Pak ya. Nggak usah masuk kelas, nggak usah follow kelas lah ya. Bukan saya ngelarang kalian masuk kelas, maksudnya kalau kalian dapat di situ ilmu yang bagus, diajarin apa namanya? Diajarin bikin trading plan, diajarin membaca pergerakan apa semua itu oke-oke aja gitu ya. A1 Cepin Bang, area mana? 3.100 aja, 3.100 kalau dapat itu udah lah hold aja ya. Mari ikut kelasku Bang. Aduh, mohon maaf, saya tidak ikut kelas ya. Saya aja nggak pernah ikut kelas, masa saya masuk kelas. Mau buka kelas juga lah, yuk live Bang. Jangan guys, saya mau bersih tanpa ngajak-ngajak orang masuk kelas ya. Oke, saya mau fokus aja main sharing metode saya. Udah ya, saya nggak mau ajak-ajak orang masuk kelas saya ataupun nggak. Kelas sama dengan cuma pengen duit member. Ya udah pasti guys ya. Saya nggak pernah nyalakan ya, karena itu hak orang untuk ilmu itu bayar. Ya mungkin saja mereka ikut pelatihan dan berbayar ya, kayak gitu. Kalau baca-baca berita suka di mana Bang? Saya nggak suka baca berita Bang ya, karena saya nggak follow the news gitu. Saya nggak follow news ya. Yang saya tahu kalau newsnya bagus, ya time to sell. Kalau newsnya jelek, time to buy ya. Tambah kurus Bang Chan, ya mungkin kurang makan kali. Kalau swing bila sudah naik 5% TP belum capai target, apakah pasang trailing stop Bang? Pasang trailing stop aja ya. Trailing stopnya 1% aja ya, 1%. Jadi kan udah dapat 3-4% itu. Ilmu emang gak gratis, saking mau ilmu sampai aku beli kalkulatornya Bang Chan. Gak usah, kalkulator tuh gak semua orang butuh guys ya. Sama Bang, saya pengen mandiri seperti sampean. Iya Pak, mandiri aja Pak. Semuanya bisa mandiri. Itu udah banyak tuh yang udah mandiri tuh. Ada Bang Rido itu udah mandiri. Terus siapa lagi? Bang Lord itu udah mandiri. Udah banyak yang mandiri lah. Mereka udah follower lama ya. Jadi mereka udah mentalnya udah bagus ya. Mental udah bagus, setup udah bagus gitu, udah bisa sendiri ya. Ada grup Bang dah? Nggak ada bikin grup Bang Hari. Saya nggak ada bikin grup ya. Sudah setahun lebih saya live, saya tidak pakai grup-grupan. Nggak ada grup-grup di sini. Nggak ada grup, nggak ada stock pick ya. Nentuin titik entry. Kita pakai HP aja kali ya. Bentar lagi lah ya. 5 menit lagi lah guys ya. Kita pindah pakai HP. Saya setup dulu guys. Ini belum setup soalnya. Jadi kita pakai HP aja lah. HP buruk saya ini saya manfaatkan dengan maksimal. Supaya teman-teman ayo masuk grupku Bang. Enggak lah ya. Saya aja bisa bikin grup dengan follower sebanyak ini, ngapain saya masuk grup ya? Jangan. Bang Chan senyum ketahuan Senin besok ISG hijau. Jangan hijau lah. Kalau hijau ya nggak masalah juga, udah cuan juga ya. Besok mau TP guys. Besok merah apa hijau nih? Semoga merah lah ya. Semoga merah. Jangan hijau lah, yang hijau terus nggak enak guys. Hijau terus banyak yang buka kelas. Ayo mabar aja Bang. Nanti lah live dulu sejam guys ya. Live dulu ya. Sapa-sapa kawan-kawan kita dulu ya. Besok kalian mau beli apa? Saya mau nengok screen hari ini, belum ada nih. Screen yang baru ada nggak ya? Saya coba seminggu dulu guys. Ntar saya bangun setup dulu. Pakai itu berarti pakai ini aja kali ya. Aduh. Oke.
Oke, kita nanti di sini aja lebih enak. Jangan hijau lah, uangku nganggur bang. Makanya uang saya juga, uang saya udah banyak masuk sih, cuman nunggu crash lagi enak nih. Enggak, saya mau TP besok kayaknya. Kalau udah tercapai TP semua nih. Ini nggak ada yang mau di hold juga jangka panjang. Ntar guys, saya setting dulu guys biar enak. Astaga for you, live as sorry guys, saya monitor saya rusak, jadi saya nggak bisa live pakai OBS gitu kan. Jadi agak live-nya pakai manual site. Bang, untuk cari harga wajar pakai apa? Saya pakai kalkulator harga wajar bang ya. Saya ada kalkulator saya sendiri ya. Saya nggak perlu lagi pakai manual ya. Jadi saya biasanya pakai kalkulator saya gitu ya. Besok pagi khawatir ya, soalnya kan sahamnya udah guys sideways semua nih, udah pada di atas semua. Jadi ya pasti pada wait and see dan menunggu, yang nunggu crash, yang telat pasti pada beli besok ya. Itu aja. Kalau besok di hijau pasti masih rame lah. Bang Chan besok mau TP karena Bapak tanggal 12 mau pidato. Siapa itu yang ngomong itu? Jangan gitulah. Tutor dong bang. Tutor apa tuh? Tutor apa bang? Bang, ada folder untuk dipelajari bang. Aduh, folder apa ya? Saya nggak ada folder ya. Nantilah saya ada. Aduh, folder apa ya? Saya nggak ada materi-materi kayak gitu. Yang masih merah apa bang? Yang masih merah? Yang masih merah banyak nih. Masih ada 13 yang masih merah guys ya. Cuman merahnya nggak terlalu parah. 2%, 3%, 5%, 7%. Apalagi nih? Ya nggak terlalu parah merahnya. Jadi ya, portonya tetap hijau. Print, offset bang. Itu makanya. Masa orang pidato salah terus? Apa Bang Idep? Udahlah Bang, saya tahu ya. Saya tahu udah. Ya nggak akan saya sebut sahamnya apa Bang Idep. Bang Idep Project. Udahlah ya. Udah hafal saya. Nggak akan saya sebut sahamnya apa gitu ya. Jadi udahlah. Nggak akan saya sebut sahamnya apa yang lagi merah tuh ya. Namanya merah untuk apa disebut kan? Nanti orang beli aja nyangkut dia kan, kasihan Bang. Biar. Tutor cara mencari harga saham. Oh kayak gini Bang ya. Kalau saya pakainya namanya ini Bang. Ini saya pakai kalkulator harga wajar saham Bang ya. Abang bisa pakai ini ya. Ini saya pakai ini Bang ya. Nih ya, tutor cara mencari harga wajar saham. Nah, ini namanya juga udah jelas, kalkulator harga wajar saham ya. Nah, di sini ada 2 perhitungan yang saya pakai. Yang pertama Benjamin Graham ya. Oke. Yang ini PB-VBAN ya. Jadi ada 2 itu yang saya pakai. Sebenarnya ada banyak sekali metode untuk menghitung harga wajar ya. Tergantung kalian lebih prefer ke cara yang mana ya. Itu aja. Kayak gitu. Ini warnanya kenapa kuning? Nah, kita pakai putih aja. Saya lebih suka ini daripada warna. But kalkulatornya di toko oren belinya kan bang? Enggak lah. Di toko oren nggak ada guys. Di aplikasi pun nggak ada guys. Kalian cari di App Store di ini nggak ada. YouTube Bang Chan apa bang? Ke bio saya nanti ada link ID saya. Nanti ada YouTube tuh ya. Bang, kalau lapor pajak yang kita dapat dividen, gimana cara mengingatnya kalau nggak di hot lama? Dicatat bang, ya dicatat lah. Cara mengingatnya cuma dicatat. Aku pernah ke situ, kayak gitu. Tapi pas Bang Canda average aku belum. Bang Chan hijau aku masih merah. Nah itu makanya saya nggak mau kasih tahu saham saya. Kenapa? Ya saya kan nggak mungkin ngasih tahu kalian bang saya average, nggak ada urusan. Saya average ya average aja. Kalau udah time-nya average saya akan average gitu. Mau buang barang lah besok ya jelas lah buang barang lah. Ya ngapain lagi? Apa yang mau kita tunggu lagi ya? Sudah jelas-jelas kita ini kan kita mau nunggu apa lagi gitu kan? Kita buang barang besok. Ya udah cuan bang Rido. Apa lagi mau ditunggu ya? Nggak ada lagi yang mau kita tunggu, nggak ada lagi yang mau kita ini. Ya saya taruh dulu laptopnya, HP-nya gitu. Jadi nggak ada lagi ya. Yang penting kita TP lah ya. Enakan TP bos. TP dong. Masa kita nggak TP? Rugi. Ya, bentar lagi ya. Bentar lagi santai guys. Kalau saya ada Excelnya bang buat hitung harga wajar. Kalau yang mau bisa DM gratis. Nah tuh, ada yang gratis tuh guys ya. Ada Bang Comel tuh kalian DM gratis tuh guys. Yang gratis gas guys ya. Yang bayar tinggalin dulu aja ya. Selama masih ada yang gratis gas ya. Kalian manfaatin guys. Kalau ada yang gratis ngasih itu kalian manfaatin guys. Ya, itu kesempatan karena kalian dapat kesempatan. Tadinya mau serok di saat Bang Chan minus. Ya biasanya ada yang kayak gitu. Ya kawan saya biasa yang satu-satu tongkrongan saya ya kalau saya minus dia average, dia beli pertama kan. Saya udah kalah satu kan. Nanti saya pas dia mau average dia bingung tuh kan. Nah, saya average. Ya ujungnya saya udah cuan duluan dia masih kok nggak merah, nggak cuan-cuan deh.
Bang, lebih ke Afredon atau SL? Lebih Afredon lah ya. Tapi sahamnya saya lebih yang ke fundamental. Yang dicatat pasti kita dapat dividen, hanya nominal dapat dividennya saja bang, dan nama emitennya. Iya, ya. Kita dapat dividen berapa, ya kan? Nah itu yang paling penting. Abang yang minus apa aja? Banyak bang, ada 13 bang Idep. Ya cuman saya nggak bisa sebutin sahamnya, ya. Saya nggak mungkin sebutin sahamnya, ya. Itu melanggar, nanti saya di apa? Dikenain sama bursa pom-pom nih, minus dikasih tahu. Nanti rame yang ikut, ya gimana kan? Inisial bang, inisial apa? Sama aja lah inisial pokoknya. Pembeda. Minus 0,15%. Aku TP tahun depan aja. Waduh, nih kayaknya target beggar nih kayaknya. Kak siapa nih? Kayaknya target beggar. Kalau TP-nya Januari berarti target beggar. Sahamnya Pak Prabowo apa bang? Sawit. Goto 4 huruf aja bang. 4 huruf mah bukan inisial. Bang, kalau modal 100 juta bagus diversifikasi atau 2-3 emiten? Bagusnya diversifikasi lah, ada cash flow-nya pertamanya untuk dividen ya, walaupun kecil nggak apa-apa, pelan-pelan sambil diperbesar terus equity-nya ya. Jadi kita nggak kehilangan waktu, karena mungkin kita bukan orang yang cepat mengumpulkan equity, misalnya nunggu udah bertahun-tahun tapi equity kita nggak nambah-nambah gitu ya. Lebih bagus yang ada sekarang kita maksimalkan. Emang mau di TP dulu ya yang bakal beggar? Apanya tuh? Ya kakak itu tadi, bukan saya. Kakaknya itu mungkin dia TP Januari. Ya kalau TP itu terserah orangnya lah Bang Lot ya. Mau TP besok kayak tiba-tiba dia berubah pikiran kan lagi ini ya. Bisa jadi ya TP besok. Sahamnya punya Pak Bali nggak tahu saya. Target emang Pak Bali ada perusahaan nggak ada guys. Target swing back-nya berapa bulan Bang biasanya? Targetnya kalau saya itu bukan bulannya tapi targetnya profitnya ya. Jadi saya nggak pakai cut loss kan. Saya fokusnya di profitnya bang. Kalau belum profit ya santai-santai aja, averaging down gitu kan kalau makin turun. Bang, kalau di TP apakah langsung TP semua atau sebagian biasanya? Kalau saya pakai TP sisain satu lot ya. Itu udah ada saya bikin VT-nya juga pernah kan. Saya sisain 1 lot ya. Jadi saya nggak perlu mantau lagi sahamnya. Kalau yang 1 lot itu jadi minus, ya udah saya saatnya kesempatan tinggal tambah aja kan, lebih tenang nambahnya. Pak Balil punya minyak tabung. Jangan sebut nama lah bos. ITMG mau kusel aja lah bang, mau masuk TMG udah emang area TP bang ya. TMG kan 200 lot sedikit kali lah ya. 200 lot sedikit kali, 300 atau 400 lot lah kan, itu kan 1 lotnya lumayan 2 juta, murah lah ya, 2 jutaan berapa cuman. Jadi keluar masuknya di emiten itu saja ya bang. Iya, kalau yang sudah saya hafal fundamentalnya nggak ada perubahan, ya ngapain saya nyari yang lain bang ya. Mending ya di situ-situ aja kan, nggak harus. Saya kan juga nggak terlalu prefer ke saham-saham gorengan ya. Mungkin ada tapi saya nggak terlalu sering, karena kan kalau di live saya nggak pernah share gimana di saham gorengan. Nah saya selalu kasih tahu teman-teman untuk hindari saham-saham gorengan. Ya supaya apa? Karena ya teman-teman yang nonton saya ini rata-rata pemula yang butuh arah lah dulu ya, arah supaya tidak terjebak. Karena banyak kejebak kan rata-rata pemula. Apaan baru cuma 200 biasa. Mahal, ya TMG mahal guys. 1 lotnya 2 jutaan ya, jangan. Saya lebih prefer terkait teman-teman tuh aman ya, aman gitu ya. Tapi pernah masuk NTBK Bang Chan? Iya kan dah saya pernah bukan masuk NTBK Bang. NTBK beggar, asli itu beggar ya, saham-saham gorengan yang beggar tuh pernah masuk ya. PPRE ya beggar juga ya. Jadi saya pernah, kalau saya pernah masuk itu bukan berarti teman-teman juga harus bisa masuk sama. Kan saya bilang, kalau teman-teman pelatih renang, apakah teman-teman nggak boleh berenang di dalam tempat yang dalam? Boleh aja wong pelatihnya kok bebas mau berenang tempat dalam kayak di laut yang Palung Mariana kayak. Wong udah punya ilmunya, slow saja. Tapi kalau abangnya jelas-jelas pelatih renang, terus ada orang mau belajar renang sama sampean, terus sampean mau suruh mereka langsung berenang di tempat dalam, tenggelam mas, tenggelam ya, tenggelam dia, kasihan ya. Nah kalau pelatih renang, pelatih lari ya silakan aja mau lari 2-3 kilometer, 50 kilometer, selalu aja dia pelatihnya. Tapi kalau baru belajar lari disuruh langsung 10 kilo ya pecah betisnya ya. Oke, pecah betisnya, kasihan itu mah. Oke. Ya.
Oke, nah karena saya bilang kalau di live saya tidak prefer kalian untuk nyentuh saham gorengan. Nah itu udah cukup membantu loh dari saya ya. Oke, kalian masa malah dia dibantu biar nggak masuk gorengan malah pengen masuk. Jadi saya nggak tahu lagi gitu kan. Nah, kan nggak tahu lagi kita cegah ya sampai nanti udah punya setup yang bagus ya silakan. Mau saham gorengan kek, mau saham nggak gorengan kek bebas ya. Kayak gitu bang ya. Saya pelatih lumba-lumba, boleh melatih macan di kebun binatang Surabaya nggak bang? Jangan, abang dimakan sama macannya. Abang latih lumba-lumba aja ya. JGLE masuk gorengan nggak bang? Saya kalau mengatakan dia goreng atau enggak itu lihat dari market cap bang. Ya market capnya abang lihat dulu ya. Market capnya dulu. Lihat market capnya. Ya jadi bang Haidar pelajari market capnya. Oke lah saya putar dulu guys. Sambil ngomong-ngomong. Ketinggian guys. Macannya kurus ya, bertenaga bang, biar gemuk. Enggak gitu coy. Saya coba buka kalkulator dulu guys, nanti biar teman-teman yang nanya kalkulator nggak ini lagi. Ntar guys, biar kok bisa nih, kenapa ya? Aduh, disematkan kayaknya. Bentar. Cek MRKI bang, biar tahu besok TP atau enggak. Oke, santai, sip dah, tenang, masuk bang Rido mah, tinggal banyakin duit all in, jual rumah. Astaga, ini kalian ini memang makin hari makin stres kayaknya. Sorry ya, live-nya balik lagi kayak gini guys, karena monitornya kena angkut guys ya, monitornya lagi error. Postingan sorotan yang baru dibuat Most Diamond. Oke, aman. Sip dah, tenang masuk Bang Rido. Oke, teman-teman. Bang, layar HP-nya dark aja, jangan putih, silau. Oke, siap, dark. Kita ganti dark, guys, ya. Dark. Gimana cara ganti dark? Woi, ganti dark gimana? Oke, sudah di dark. Mantap kali gak tuh? Di dark gitu guys, dark. Oke, sip. BNBR, kita start dari BNBR guys. Ada nanya BNBR, apakah BNBR masih, ini analisa saya ya, kalian nggak usah terlalu jadikan fokus untuk alasan kalian buat apa namanya entry lah gitu ya. Nah jadi teman-teman perhatikan ya, di BNBR ya, kalian perhatikan teman-teman, lihat di sini, oke ya. Areanya memang secara swing itu masih masuk area swing ya, area swingnya masih masuk ya, terutama ada support di sini yang cukup kuat nih, di sini 90 sama di sini ya 85 ya. Ini ada area support yang cukup kuat yang mungkin kalau misalnya nanti ada crash saat-saat saya pidato nanti ya, mungkin saya pidato apa, saya bilang itu saham itu tidak untuk kalian yang lemah mentalnya ya. Ya, nanti mungkin dia bisa ke sana ya, kalian tunggu boleh di situ ya. Tapi itu secara teknikal ya. Tentunya apakah cukup? Ya mungkin bagi kalian yang punya apa namanya mental yang oke, mungkin bagi kalian cukup. Tapi karena saya lebih ke fundamental, kan harus lihat juga pendampingnya ya. Apakah secara fundamental oke buat saya masuk di saat itu? Nah, seperti ini gambarannya kondisi fundamentalnya. Secara PI rasio teman-teman bisa perhatikan ya. Ntar sampai pena saya dulu. Pena ajaib nih guys. Saya barangnya aneh guys. Nih HPI-nya kalian perhatikan ada 62. Karena kalau pakai tangan guys, dia langsung fokusnya berubah nanti. Ya, saya takut ya, karena HP-nya ini suka rubah-rubah fokus guys. Mahal doang tapi nggak keren gitu. Oke kayak gitu ya. Jangan lupa kalian makan Astor guys ya. Belinya di mana? Belinya di Tokped aja ya.
Di Astor ini enak guys ya, karena bisa online kan, nggak perlu bayar apa-apa lagi kan. Oke, dan gak ongkir lagi. Oke, kayak gitu ya. PI-nya ini kemahalan ya. Ditambah lagi price to book value-nya juga lagi tinggi-tingginya. Oke. Endorse Bang Chan. Ya ini kan live-nya live seru-seruan aja guys ya. Oke. Apa kode emiten Astor? Ini kalau nggak salah PT apa ya? Kalau nggak salah Mayora guys ya, Mayora nih guys. MYOR guys ya. MYOR. Itu masih pila. Pokoknya kayak gitulah. Ya ini masih satu paket sama MYOR ya. Mayora kan banyak produknya guys. Ya saya makan, enak nih guys ya. Ini live kan live agak-agak aneh kan. Lanjut ya. Nah di sini price to cash flow-nya itu lagi minus. Ini menandakan apa? Kalau kalian turun ke bawah, perhatikan BNBR. Ya. Di sini menunjukkan bahwa saya memang free cash flow-nya lagi minus ya. Cash from operation-nya juga lagi minus ya. Inilah yang kenapa Bang atap rumah pakai apa? Atap rumah pakai asbes lah. Cuman kan asbes itu lebih awet, cuman memang ada kelemahannya. Oke, ya itu ya kenapa dia di sini minus Bang. Ya tadi saya sudah jelaskan di bawah menunjukkan memang lagi minus ya. Tapi untuk free float-nya masih aman dan juga market cap-nya juga masih aman ya. Jadi kalian masih tenang aja. Ya, cuman apakah kalian akan beli ini? Tentu kurang menarik. Kenapa? Pasti harga wajarnya tidak seperti ini sekarang ya. Harga wajarnya kalian hitung aja sendiri. Kalian bisa pakai rumus ini ya. Kalau kalian yang malas ya pakai rumus ini ada rumusnya ya. Akar 22,5 dikali EPS dikali BVPS ya. Nah kalian cari tahu lah itu ya. Oke. Nah silakan hitung sendiri. Kalau kalian mau hitung pakai PBVBN ya tadi book value per share dikali PBVBN rata-ratanya. Oke, silakan hitung sendiri ya. Kayak gitu untuk BNBR ya. Udah detail tuh saya ngasih tahu ya. Resikonya sudah saya kasih tahu. Ada resiko yang termasuk dia harga wajarnya mahal gitu ya. Itu resiko pertama, oke? Tenang Bang Lord ya. Pro kontra itu selalu ada Bang. Oke kayak gitu ya. Tuh untuk lebih jelasnya kalian analisa lagi. Disclaimer bukan ajakan untuk kalian beli BNBR ya. RMKE Bang. Oke lanjut. Nah. Oke santai guys. Nggak usah ini ketutup chat kalian tuh. Chat kalian ketutup kalau kayak gitu caranya. Satu-satu aja. Satu-satu nonton dengan tenang. Kalau sudah diketik sama kawannya ya tungguin aja. Nanti ketutup jadinya ini layar HP menandakan bahwasanya kalian tidak perlu percaya sama saya ya. Ini kan ganti gores nggak terganti tapi laptop terbeli kan aneh ya. Kalian malah percaya sama analisanya kan kurang apa kalian itu ya. Anti gores yang 30.000 nggak kebeli tapi saham berjuta-juta kebeli. Terus kalian percaya sama analisa saya. Nah berarti kan harus ngapain? Harus analisa lagi ya. Nah itu kalau kalian sebagai investor yang kritis kalian harus analisa lagi. Juga ya Bang. Bang Chan, gue udah beli kalkulator harga wajarnya. Terima kasih Bang Arjuna. Silakan dipakai karena ya saya nanti kalau keluar lagi Q2-nya ya, keluar lagi Q3, Q4 dia akan berubah ya. Harga wajar itu akan selalu berubah setiap 3 bulan. Jadi abang akan butuh itu terus ya. Mungkin tidak sering-sering. Tapi ketika abang beli, abang lebih tenang. Aku ditanya kawan-kawan kerjaku Bang, uangmu kemana? Kok nggak nampak? Ya buat apa nampak sama kamu? Nanti kamu pinjem. Bilang gitu sama dia. Oke ya, untuk RMKE Bang, posisinya saat ini secara teknikal, ini kita bisa lihat ya. Ini lagi sideways panjang
ya. Areanya juga area menarik untuk swing. Kenapa Bang area untuk swing? Karena seperti biasa, kalau saya menentukan support resistennya tadi kayak gitu ya. Ini ada support jauh di sini 118 ya. Oke. Oke, itu support terjauhnya. Kita cari support terdekatnya apakah ada. Ada support terdekat di sini sudah terbentuk 372 support terdekat. Sedangkan sebelum-sebelumnya udah terbentuk juga nih. Sebenarnya ada support 412, ada support lagi di 410, ini ada lagi yang terendah nih ya. 394, oke. Ya. Jadi ada support area-area sini. Kalau kalian pun mau masuk sekarang ya untuk secara teknikal ya, ingat ya, sekali lagi saya jelaskan secara teknikal dulu. Oke? Karena kalian itu kan bukan pernah peduli sama fundamental, saya tahu ya. Karena kalian nggak akan penting itu fundamental, yang penting cuan besok Bang. Nah, itu ya. Nah, oke, potensinya ada ya, potensinya ada. Target berapa? Target 500 masih bisa oke. Di sini kan ada resisten nih. Ya, di sini ada resisten yang bisa kalian jadi pantauan untuk taking profit ya. Oke. Tapi ingat saya tidak tahu kapan dia akan ke 500. Oke. Ya, saya hanya menganalisa secara data yang ada ini aja. Oke. Target jauhnya bisa berapa Bang? Bisa ke sini, oke, untuk kalian TP-nya, oke, 550. Oke. Oke, kayak gitu ya. Selanjutnya kalian lihat di sini fundamentalnya gimana Bang? Apakah oke buat saya beli? Nah, secara market cap ini masih small cap. Oke, saya bedah biar kalian tuh nggak nanya-nanya berulang-ulang guys. Ya, free floatnya ini di area 40%. Masih cukup oke, ya cukup oke. Tapi di sini PI-nya agak gede, 28. Oke, malam Bang Nobadia. Malam Bang. Price to book value-nya juga udah gede. Ini harga sudah 4 kali lebih mahal ya dari harga nilai bukunya. Ya, tergantung kan apakah kalian akan beli harga yang 4 kali lebih mahal. Ya, contoh, saya jual powerbank ini 4 kali lebih mahal. Padahal kalian kalau beli di tokonya langsung, kalau dengan harga yang murah atau lagi diskon dan sebagainya, kalian bisa beli dapat di harga 200 atau 100 ribu. Saya jual 4 kali lebih mahal dari 100 ribu. 400 ribu bisa saya jual. Ya, apakah kalian mau? Ya, silakan. Saya taruh linknya di bio ya. Nah, oke kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke ya, clear ya untuk RMKE ya. Karena di sini masih cukup premium harganya. Kenapa saya bilang premium? Ya harganya agak mahal ya. Saya lebih bagus bilang harga mahal ya karena perusahaannya tidak jelek-jelek banget ya. Oke. Kalau free float di 80% itu gimana dampaknya Bang? Susah naiknya Bang. Ini saham Indonesia Bang ya, bukan saham luar ya. Saham Indo tuh rata-rata begitu ya. Makanya saya selalu punya area apa namanya ya? Kalau saya sebutnya itu saya ada area untuk free float itu seperti apa. Nah, kan saya selalu catat ya. Area free floatnya seperti apa selalu ada. Saya selalu ada barrier pengaman. Jadi ketika saya memilih saham itu kenapa? Ya ada alasannya. Semuanya ada alasannya. Jadi mana alasan yang paling kuat ya itu akan jadi saya keputusan buat ngambil. Oke? Ya. Oke kayak gitu. Oke, kita selesai ya untuk RMKE ya. Jadi kalian tetap lagi lakukan analisa karena ini cuman analisa saya ya, jangan sembarangan gitu ya. Nanti tak besok oke swing beli, habis itu Bang nggak gerak-gerak Bang. Nah, ini saya tabuin nih. Ya, nggak gerak-gerak Bang, udah sebulan nah, baru tahu dia rasanya sebulan nggak gerak-gerak. Jadi bilang kalau scalper jangan ke sini ya, scalper silahkan cari scalper. Iya bukan betul Bang Rido. Kita ngomong ya ini ya contoh ya. Tadi nanya ya, ini contoh ya. Contoh lagi nih, Cepin nih nggak gerak sebulan lagi, udah heboh Bang. Cepin gimana? Cepin gimana? Cepin gimana? Nah, ini enak dilempar pakai sendal guys ya. Kayak enak dilempar pakai sendal gitu ya. Nggak gerak-gerak Bang lah. Ya kan pengen tak tapuk endas ya. Ya, kan lucu ya. Dia nanya rekomnya apa, dikasih nggak gerak-gerak pening gitu. Ya kan? Oke. Jadi kalian itu ada yang namanya siklus guys ya. Contoh ya, ini kalau siklus kalian lihat ya. Ya, kalau kalian lihat siklus ya. Ini sideway tapi down ya. Kalian dibikin jenuh. Ini juga dibikin jenuh nih. Lihat berapa bulan kalian bikin jenuh nih. Kalau kalian pun ambil di sini ya, ambil pisau jatuh, lihat 8 Juni sampai sekarang sampai berapa nih? 8 Agustus lah ya. Berarti udah 3 bulan. 3 bulan kan dibikin mental kan dihajar guys ya. Itulah ngerinya market. Mental dulu nomor 1 ya. Oke, mereka putar uangnya di tempat lain dulu. Kenapa? Sampai retailnya nggak ada di sini ya. Ya kan bisa kedetek di sini berapa jumlah posisi retail sekarang gitu ya. Lihat free floatnya.
free flow-nya 34%, ya berarti retailnya masih cukup rame nih ya. Mungkin nanti kalau udah 30% atau 25 mungkin baru nih bergerak ini saham ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian swing ya mentalnya tolong dibenerin dulu, jangan sok-sokan minta stock pick giliran nggak gerak 1 bulan DM saya. Ini saya malas gitu ya. Saya paling malas kayak gitu guys ya. Makanya saya nggak pernah mau ngasih stock pick ya. Karena mentalnya belum beres ya. Bukan saya nggak mau ngasih, mentalnya belum beres ya. Ya. Kayak gitu. Kayak gitu guys. Nah siklusnya kan ada selalu yang saya pernah bikin ada yang namanya uptrend. Uptrend ini adalah apa? Masa-masa kalian dibikin euforia, hype, semuanya senang, kucing tekan buy ya. Oke. Buy. Habis itu terjadi masa downtrend ya. Downtrend ini apa ya? Ini masa-masa yang pahit, tidak bisa kalian terima ya. Kok tiba-tiba jadi turun ya. Itu siklus ya. Terus nanti ada masa sideway. Ya, masa-masa sideway itu apa? Masa-masa kalian disuruh tidur ya. Suruh tidur nih dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 1 Juli. Sekarang aja kita udah masih IHSG gini-gini aja bang. Jebol tapi nggak gerak. Ya itu. Ya mental kan lagi diuji. Ya nggak mungkin secepat enak gitu kan. Jadi free float itu real time ya bang. Kalau retail sudah banyak yang jual otomatis free floatnya berkurang. Ya bisa bang ya pasti berkurang ya. Bikin VT bang, anak bang Chan, buy and sell profit caption, anak kecil aja bisa cuan di sama. Jangan ya. Itu nanti komennya gampang guys. Singkat saja bang, kelasnya berapa ya, itu saya pasti ada komennya kayak gitu bang ya. Bukan apa-apa bang ini ya. Singkat saja nanti komennya, singkat aja bang, kelasnya berapa ya kan. Ya kan kayak gitu ya. Udah kayak gitu ya. Lanjut guys, tadi sampai mana tuh? Siko bongkar bang, Siko ini udah saya bongkar nih karena dari Bang Lot kemarin. Kita bedah Siko ya. Nah oke ya. Siko ini dalam posisi lihat ya. Ini kalau kita tarik dari sini, ini sebenarnya masih hitungannya sideway ya. Kenaikannya tidak terlalu signifikan karena dari 94 kan. 94 sampai ke berapa nih ya? Ya, 94 sampai ke 100 ya. Berarti sekitar berapa basis point ya? 15% lah ya. Oke. Aku udah cuan 3 kali di BKSL modal sabar kan. Sabar itu akan selalu cuan dong pasti ya. Nggak akan mungkin ya. Apalagi fundamentalnya oke ya. Kakaknya lebih tenang ya. Oke. Ada potensi ya karena di sini ada resisten di sini. Kalau lihat nih ada resisten di 120. Nggak usah mulu-mulu lah 122 nih masih over ya. 120 aja ya, masih ada resisten di 120 yang bisa kalian jadi patokan kalau kalian sudah punya barang di sini ya. Kalian udah punya barang di sini, maka sudah bisa jadikan sebenarnya area 120 itu TP terjauhnya ya. Masih ingat aja aku yang nanya Siko, ya ingat lah bang ya. Emangnya Bang Chan ini pelupa? Ingat lah, karena bang yang nanya semalam enggak. IHSG Indonesia naik, alhamdulillah kau naik ya. Tapi scalping nggak bisa tenang ya, jangan ya. Kalau scalping mana pernah tenang lah ya, nggak ada scalping tuh tenang. Orang nengoknya layar ya gimana mau tenang ya. Yang nengoknya harga harian ya nggak ada yang tenang kak. Oke, kayak gitu ya. Ya, jadi masih ada potensi dan ini juga masih area yang oke untuk kalian ambil karena ini supportnya nampak nih ya. Ada support 107. Oke. Saya nggak cek lagi broker summary-nya. Kalian aja nanti pantau sendiri ya. Yang penting saya bantu fundamentalnya ya. Seperti apa fundamentalnya kalian perhatikan di sini. Ini ada PR yang cukup berat buat kalian ya. Ini pasti sangat-sangat volatile ya Siko ya. Oke. Oke. Jadi kalian harus pantau nih ya. Oke. Ini ada market cap-nya terlalu kecil. Ya, bahkan 100 miliar aja. Bang Chan swing berapa lama biasanya? Tergantung target profitnya bang ya. Mana yang lebih dulu tercapai ya itu ya, kayak ganti oli. Mana yang duluan tercapai, apakah kalau saya tetap target profit nomor 1 ya. Kalau target profitnya belum tercapai ya hold aja, nggak ada masalah. Toh juga saya beli di harga bawah ya. Oh gak gitu bang ya? Jadi ketenangan dalam trading itu penting bagi saya. Kenapa ya, untuk market cap-nya kayak gitu ya. Free float-nya aman, P/E ratio oke, ini juga oke. Ini aja nih paling ya.
ya. Ini price to cash free cash flow-nya, tapi kalau saya nggak terlalu lihat ini, saya lihatnya price to cash flow-nya ya. Ini aman, ini aman. Berarti secara fundamental oke, memang market cap-nya aja kecil ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau ini pertimbangannya itu ya. Kalian sisanya apa? Hitung harga wajarnya. Oke? Kayak itu ya. Kalau target saya sekarang 10% ya. Target saya sekarang 10%, tapi lebih terus ya. Kayak kemarin ini, kayak sekarang nih Dewa ini masih tahan ya 82% ya. Nanti kalau beggar baru saya bikin kontennya. Oke, kalau beggar baru saya bikin kontennya. Sikit lagi kan beggar kan. Harga wajar 122 ya. Kan tadi saya bilang 120 nih ya. Udah sampai 120 ya. Ini kan ada resisten di sini nih, nampak nih ada resisten nih. Ya, ini ada resisten di sini ya. Ini ada resisten di sini Bang nih. Ada resisten di sini ya. 120 udah cukup. Cara pasang trailing stop bentar. Cara pasang trailing stop kayaknya udah saya kasih 50-nya lah ya. Bentar. Sinyalnya ngelek banget. Mantap Dewa ya Bang. Udah lama megangnya Bang. Contoh ya, pasang apa tadi, trailing stop. Oke, yang udah kejual aja, yang udah TP aja. Ya. Ini udah terlalu sering ya. Jadi abangnya ini tekan sell ya. Tekan sell dulu nih ya. Kalau udah cuan, kalau belum cuan jangan ya. Tekan sell. Di sini tuh ada Bang. Makanya aplikasinya tuh sering diotak-atik ya. Jangan cuma tekan buy aja bisanya ya. Nih ya. Ada namanya trailing stop ya. Nih. Ketik, nah, tempel dah, berubah deh jadi trailing stop ya. Mau dijual di berapa? Misalnya saya jual 1 lot ya. Oke. Nah, ini abang masukkan nih mau berapa persen. Kalau dia 3%, berarti apabila harga ini besok open turun 3%, maka triggernya nyala. Oke. Dan terjuallah PPRE di harga berapa? Ya. Nih, 101. Oke. Itu. Kalau harga ini naik besok 10%, terus tiba-tiba turun 3%, berarti trailing stopnya naik dulu. Sampai ke harga berapa dia naik? Misalnya naik sampai ke 120. Tiba-tiba turun 3%. Ya berarti nanti dari 120 itu turun 3%-nya berapa? Nah disitulah dia. Makanya maksimal disebutnya. Oke. Bang, ya support lah ganti anti gores gitu ya. Masa ini aja cuannya cuma segini ya. Yang udah kejual ya. Ya. Support guys. Beli kopi aja masih berat nih guys. Ini masih minum air putih sampai hari ini guys. Nanti lah guys, males ganti. Mending saya beli saham guys, daripada beli anti gores guys. Logika lah, anti gores ya besok rusak lagi guys. Terima kasih Bang Ting ya. Waduh, ketutup nih Bang Ting. Chat orang ini hilang nih orang nih Bang. Kasihan chat orang ini Bang. GTSI bongkar Bang. Kita bongkar GTSI ya. Kita bongkar. Ya, ini hari ini bongkar guys. Kita bongkar biar teman-teman tuh tercegah dulu resiko. Nah, ya. GTSI ya, anti gores terlalu mahal daripada saham. Itu kalau iya, soalnya dia nggak ngasih profit kan. Itu kalau swing kok lihat SNR-nya lihat 3 bulan Bang. Oh ya. Kenapa saya pakai 3 bulan? Karena saya mengasumsikan apabila satu setup saya itu Bang, paling lamanya paling cepatnya 3 bulan aja ya. Paling cepatnya 3 bulan. Bayangan paling cepatnya 3 bulan ya. Paling cepat loh ya. Paling cepatnya 3 bulan. Oke. Jadi saya mengasumsikan satu setup saya untuk satu saham itu paling cepatnya 3 bulan swingnya. Paling cepat. Berarti paling lamanya bisa lebih dari itu. Ya. Jadi dari situ udah beda tuh. Ya. Makanya saya pakai cari support di 3 bulan dulu. Kalau dia nggak ada, saya cek di 1 tahunnya. Apakah ada support terjauhnya. Nah di sini ada support nih. Ya nampak nih pas ini masih 3 bulan ya. Nih. Nah, ya 109. Lihat. Ya ini ya ada support di sini. 109 nih. Nih 101 ya. Oke. Oke, kayak gitu kok Bang ya. Makanya saya cari support dulu. Nah, di sini ada support terbentuk di 101 ya. Tapi belum ada double bottomnya, tapi sudah sideways terus terbang naik ya. Berarti udah mulai berubah ya. Tapi nggak tahu nih apakah ini uptrend dan tidak. Tapi pastinya ini kemungkinan udah break ya. Ini kan kalau kalian tarik garis gini, cut nih garis kan. Kalau kalian pakai technical kan suka garis-garis gini nih. Tuh kan, nih tarik gini, break ya. Habis itu tarik gini, udah break nih. Nah, ada break. Nah, biasanya orang beli di break area sini ya. Nah, di mana mereka beli itu? Di area sini tuh mereka beli ya, mulai mengakumulasi. Oke. Oke, kayak gitu ya. Untuk BKSL saat ini sudah sampai di targetnya nih. Sebenarnya sampainya sini aja guys ya.
ada potensi sebenarnya bisa tembus resisten ini ya. Cuman kan tentunya harus sesuai dengan marketnya ya. Kalau kan mau TP sekarang, kalau yang udah punya harga sini ya, kalian nggak mungkin punya harga sini karena kalian retail ya, sangat tidak mungkin kalian punya harga sini ya. Bang Chan izin pamit ngantuk bener, lanjut Bang istirahat yang penting ya, besok jangan lupa tidur. Bang Chan emang guru asli, mental ngadepin murid kayak kita kayak anak SD. Oke, target jual. Kalau kalian punya di sini sebenarnya sudah target TP. Karena apa? Di sini sudah ada resisten yang kalian bisa lihat ya. Ini terima kasih ya, terima kasih Bang Ting, Bang Tolak Angin ya. Semoga berkah selalu. Nah, di sini ada target 198 ya. Nggak usah muluk-muluk 200 aja udah TP. Ya, kalau sudah punya di bawah. Kalau kalian baru masuk sekarang, saran saya jangan. Kenapa? Resikonya agak gede ya. Kenapa nggak nunggu aja nanti di support yang ini ya. Ada support di sini boleh, atau support yang ini juga boleh 1562, oke? Kayak gitu ya. Untuk apa namanya nih? GTSI ya kayak gitu. Nah, sekarang kita fokus ke fundamentalnya ya. Jadi udah terjawab tadi kenapa saya ambil ini. Nah, fundamentalnya saat ini mengalami penurunan ini ya. PI jelas ini ya, karena apa? Minus ya. Mengalami kerugian income ya, jelas. Nah, di sini jelas yang terdampak apa? PI-nya. PI-nya akan jadi minus. Ya. Bang Chan, guru pelajaran apa, Bang? Oh, saya nggak ada guru, saya dulu udah lama jadi guru ya, udah nggak guru lagi sekarang. Oke. Nah, di sini market cap-nya masih kecil GTSI ya. Free float-nya juga udah masih masuk ya, karena udah masuk di area yang cukup ya. Tapi di sini PE-nya jadi PR ya. Kalau kalian pun hitung harga wajarnya, jelas tidak bisa. Kenapa? Di sini PE-nya lagi minus ya. Oke, agak sulit menghitung harga wajarnya ya. Oke, kalian pasti pakai rumus yang lain untuk menghitung harga wajarnya. Oke. Oke Bang Luki, habis ini kita bongkar BKSL. Oke, lanjut ya. Dah, itu ya untuk GTSI ya. Saya tidak lihat order broker summary, nanti kalian cek aja broker summary-nya siapa yang ngambil dari tanggal segini sampai tanggal segini aja ya. Kalian lihat siapa. Oke. Saya pamit dulu ya Bang, makasih ilmunya. Saya sama-sama Bang RMP Design ya. Sampai jumpa lagi di live. Oke, sekarang kita ke mana nih? Sabar, BKSL soalnya nanti kawan-kawan nih. Oke, kita ke BKSL ya. Nah, saya juga punya BKSL tapi saya tidak akan spill ke kalian. Saya di harga berapa, yang jelas di harga bawah ya. Yang jelas di harga bawah ya. Di harga bawah ya. Abangnya ya karena ini 110 berarti abang penghuni lama ya. Kalau 110 udah bisa kedetek, abang adalah penghuni lama ya. Kalau abang penghuni lama berarti abang dulu belinya di area sini ya. Semoga saya salah gitu, tapi kemungkinan paling besarnya situ ya, karena ini area 100 ini kan support ya, pasti abang mengira ini area support yang menarik gitu kan. Oke. Kayak gitu. Benar Bang. Oh ya, berarti benar, saya nggak salah. Oke. Kita lihat di sini ya. BKSL ya. Pertama, ya kemarin harga wajarnya berapa Bang Rido? Coba lupa saya Bang ya. Nah, di sini kita lihat ke fundamental dulu Bang. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian jadikan pantauan khusus gitu ya untuk BKSL secara fundamental. Untuk market cap ini juga sudah oke di middle cap ya, di middle cap. Oke. Free floatnya aman di 23%, masih cukup sehat ya, aman-aman aja. Ini masih agak sepi ya, jelasnya masih sepi guys. Nanti udah gede baru kalian jualan guys. Tunggu orang udah rame ya. Ini orang belum merespon guys ya. Terus di sini PI-nya memang agak gede ya, di 14 ya. 14. Oke. Nah, di sini price to book value-nya di bawah 1. Ya, di bawah 1, oke. Nah, yang paling PR itu di sini, price to cash flow-nya udah gede banget ya. Oke. Nah, jadi pertimbangannya adalah kalian hitung harga wajarnya, di berapa harga wajarnya, oke. Nah, tadi seperti saya bilang kalian bisa masukkan rumusnya di sini, mau pakai PBV Band silakan, mau pakai Benjamin Graham silakan. Kalian terserah mau pakai hitungan yang mana ya. Rumusnya sudah ada, kalian tinggal tulis aja di AI itu ya kalau malas. Nih, hitung harga wajar saham BKSL berdasarkan perhitungan Benjamin Graham. Hitung harga wajar pakai AI aja, nggak usah ribet-ribet ya. Jadi nanti kalian akan ketemu tuh ya di berapa harga wajarnya, oke. Nah, di situ nanti baru kalian putuskan apakah harga sekarang menarik atau enggak ya. Kayak gitu. Nah, karena abangnya harusnya kemana abang sudah area sini nih, saya live tanggal 29 Juni ya. Itu udah pasti pada punya BKSL lah, yang live saya pasti pada punya ya. Tuh, Abang Ridonya sudah kasih itu 105 Benjamin 84 PBVBN. Makanya saya bilang area sini adalah area TP ya. Kenapa saya bilang area TP?
Ya yang kami yang udah punya dari sini ya, kami kan rata-rata Bang Rido, saya itu udah punya di sini guys ya. Banyak yang live yang nonton tanggal 29 Juni udah pasti pada punya BKSL lah. Ya. Oke. Saya free 100-an Bang, BKSL ini waktu buat Alfredon oke nggak? Jangan, kalau untuk Alfredon bukan di area sini ya. Alfredon nanti mungkin di area sini ya, 65, 68 ya ini areanya. Ya 65 ke bawah. Ya ini jelas, ini nampak supportnya ya, supportnya nampak. Mending nunggu di sini kalau mau Alfred lagi ya. Oke. Nah, karena kita tadi tahu harga wajarnya 84 dan 105. Makanya saya selalu bilang TP saya di mana? TP saya di nampak resisten tertingginya ada di sini ya. Saya tunggu di sini aja nanti ya. Oke. Area sini mungkin saya akan TP ya. Karena ini market belum mengapresiasi, santai saja ya. Oke. Santai saja ya. Jadi kita santai saja ya. Makanya saya bilang itulah swing. Bahkan saya sudah punya dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 29 guys. Coba 29 berarti kalau 29 berarti udah berapa tuh? Sekarang Juli, Agustus. Berarti udah hampir sebulan lebih saya memegang saham ini dalam kondisi profit. Ya. Oke. Oke. Nah, kayak gitu ya. Makanya kenapa saya mencari area-area seperti itu, guys. Area seperti itu harganya di bawah harga wajar dan cukup menarik. Ya, saya akan tenang megangnya. Nah, kan abangnya karena ngambil di 110 ya. Ya, berarti abang kemarin membeli mungkin di harga wajarnya karena wajarnya 108 kan. Nah, ya kalau saya beli di bawah harga wajar lebih enak ya. Oke, kayak gitu ya. Kayak gitu, Bang, ya. Nah, makanya kalau saya punya di bawah harga ya, average saya sekitaran 50-an lebih lah ya. Oke. Nah, punya average nih karena nampak ya tanggal 29 ya. Karena kan juga saya lihat kalian juga nih saya punya ya, tapi saya kan tutup nih ya. Ini kan punya ya. Saya investasi ada di sini ya. Oke. Nah, target saya kalau dia 50-an saya punya, targetnya 120 aja, berarti sudah ya mendekati beggar lagi ya. Syukur-syukur beggar ya. Kok sekarang muncul setelah ISG rebound, Bang? Waduh. Guys, Bang Cuknya guys. Saya kan makanya saya malas guys kalau live-nya pas hijau guys ya. Orang tuh pasti berpikiran saya tuh muncul pas hijau doang gitu ya. Waktu saya live tanggal 29 ini mereka tuh nggak ada semua guys. Ya. Nah, kan tuh muncul kan, Bang, kok munculnya pas tanggal udah hijau ya. Ya pas lagi merah muncul juga, Bang. Cuman abangnya nggak nonton aja. Yang TT aja, Bang. Iya ya. Oke. Kamu aja yang baru masuk, Bang. Aduh ya. Gak apa-apa lah, itu biasa guys. Karena mungkin baru Bang nentuin harga wajar mudahnya gimana. Ini Bang, kalau saya mudahnya gini ya. Ini ya contoh ya. Ini contoh nih ya. Tadi sahamnya apa tuh? Oppo sahamnya. BKSL nih, BKSL ya. Nah harga tadi berapa? 76, oke 76, masukkan 76 ya. Nih, cara saya begini doang. Saya pakai kalkulator udah clear, saya nggak perlu pusing-pusing otak saya. Ya. Big value per share 915, oke 91 supaya koma biar gampang 915, oke. Harga wajarnya 101, saya beli di berapa? Nih di 55-an ya nih ya. Saya beli sekitar most 40%. Saya beli di harga diskon 40%. Ya bayangkan saya kalau sekarang saya cuan ya nggak heran. Biasa aja sebenarnya. Karena saya beli di bawah harga wajarnya. Ya. Oke, kayak gitu. Ya, kebiasaan retail. Oke. Oke, kalau teman-teman yang baru nengok saya pas lagi hijau marketnya, mungkin nggak jumpa aja pas lagi merah ya. Ya makanya hari ini nggak ada screening teman-teman ya. Kenapa nggak ada screening? Karena kalau screening, apa yang mau di screening ini market lagi hijau ya. Saya bukan tipikal orang yang masuk saat hijau ya. Ini lagi pada TP ya. Ya, ini area TP saya ini. Berarti enaknya saya cut loss dulu BKSL. Gimana ya? Saya nggak bisa ngasih conviction kayak gitu Bang Lucky ya. Abangnya ya berarti abang punya mindset bahwasanya saya cut loss nanti beli lagi gitu kan. Pasti punya ini ya, kayak gitu ya. Jangan gitu Bang, maksudnya saya nggak bisa bilang cut loss karena saya nggak cut loss. Berarti berapa harga kalkulatornya Bang? Harga kalkulatornya seharga kopi Starbucks Bang ya. Seharga kopi Starbucks ya. Tapi gini dulu Bang ya, Bang Beta Factor ya. Abangnya kalau nggak butuh, gak usah beli Bang, jangan FOMO ya. Saya nggak mau alat saya dibeli hanya karena FOMO dan pengen punya juga, nggak usah, nggak perlu ya. Nggak perlu Bang ya. Kalau abang bukan swing, bukan value investing ya nggak perlu. Jelas saya berkali-kali bilang ya, saya nggak mau alat saya jadi tidak bermanfaat. Nanti ujungnya Bang saya nggak kepake ya. Oke. Saya buat bantu aja Bang. Ini sama kayak Bang Lot, bantu Bang Lot ya. Kalau abangnya ini abang tinggal klik di bio sini, nanti ada link di bio saya, abang langsung
Klik aja ya, nanti ada di situ kalkulator harga wajar saham ya. Nanti terima email langsung kalkulatornya Saga Kopi Nescafe. Oke. Iya, Saga Kopi Nescafe Bang ya. Oke, nggak perlu langganan ya karena cuma kalkulator. Sebenarnya nggak perlu, saya berkali-kali Bang, nggak perlu kalkulator abang-abang. Abang tuh tinggal ini rumusnya udah ada gitu, nggak perlu kalkulator. Bedanya karena saya tahu karena malas aja kan. Ini rumusnya loh jelas-jelas loh. Kalian pakai AI aja ya. Ya. Yang nonton rame nggak enak. Ya, kayak kalian tuh pakai ini aja rumus ini, kalian masukkan di AI suruh dia ngitung ya. Nggak perlu bayar kan, enak. Bedanya kalau ini ada MOS-nya. Saya netapin MOS ini untuk apa? Karena saya tidak pakai cut loss dan saya bisa kalau misalnya kemarin harga ini turun ke sini ke harga 50, saya bisa entry kedua di sini. Berarti saya hanya butuh 2 entry untuk di BKSL. Begitu teman-teman, ya. Kalau saya hanya butuh 2 entry, kenapa? Ya kalau dia ke sini kan FCA kan, sedangkan secara valuasi ini saham ya agak sulit untuk ke FCA gitu BKSL kan, agak sulit untuk FCA, seperti kecil kemungkinannya dia untuk FCA ya, makanya berarti saya hanya butuh 2 modal untuk entry kan, entry pertama, entry kedua, selesai. Setenang itu kita ininya, entry-nya gitu ya. Oke. Kayak gitu teman-teman ya. Makanya setup itu penting. Gimana cara baca MOS itu Bang? Cara baca MOS ini Bang saya masukkan di web. Tujuannya untuk apa? Nih ya. Margin of safety itu adalah keamanan kita dalam mengambil sebuah saham. Ya, kita ambil sebuah saham itu amannya. Kita kan tahu nih harga wajarnya 100. Nah, kalau kita orang yang pengen beli di bawah harga wajar atau diskon, ya kita lihat diskonnya mau di berapa. Ya, kalau kita beli diskon 20%, ya berarti titik entry kita ini 81 ya. Oke, bisa pakai area 81 untuk entry ya. Atau kita setup GTC 81 selesai. Oke, clear. Bisa begitu. Ya. Itu yang pertama ya. Oke. Kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut MOS. Makanya di sini kalau abangnya pernah dengar margin of safety, ini disebut margin of safety ya. Jadi ini titik keamanan ya. Jadi kalau kita beli di sini kan belum aman karena kita beli di harga wajar kan. Nah, kayak gitu. Oke, belilah di bawah harga wajar kalau kata Pak Lokeng Hong ya. Carilah Mercy harga bajai. Gas pasang lagi boy. Kayak gitu ya tadi. Sampai mana gitu. Ini kalau chat di HP ini ketutup guys ya karena cuma nampak 1 2 3 chat guys ya. Mana guys? Ayo teman-teman ya. Kalian yang masih ada pertanyaan silakan ditanya guys ya. Saya jawab sesuai kemampuan saya guys ya. Karena saya bukan seorang analis expert. Double bottom itu artinya ada 2 support yang terbentuk di harga yang sama kan ya Bang? Iya. Oke, itu ilmunya seperti itu ya. Ilmunya seperti itu Bang. Oke. BMTR biar ramai. Jangan. Kalian spill sahamnya udah yang ini mah nyari orang buat ini ya. Ini mah nyari orang buat ngebuy. Udah ketutup ya, berarti udah ketutup nih ya. Oke, BMTR saya juga punya ya. Ini saya juga punya BMTR ya. Kita bedah kulik sedikit ya. BMTR itu ada di area swing ya. Bagi saya di area swing ya. Ini berdasarkan analisa saya untuk ini di area swing. Oke. Kayak ini area swing. Oke. Area swingnya di berapa Bang? Ini ada support kuat banget di sini 111, ini ada juga 112 lagi kemarin tersentuh, ini 113, oke. Nah, ini kapan naiknya saya nggak tahu ya. Oke, market buka jam berapa besok? Jam 9 Bang. Oke. Nah, di sini yang jadi perpantauan Q2-nya minus ya. Kemungkinan ya biasa market Indonesia lucu guys. Kalau pendapatannya minus dia malah rame guys, malah naik. Ya. Oke, kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa itu ya. Nah, di sini yang bikin conviction kuat ya. I have a scalping strategy, so don't waste your time, link in bio. Oke, very nice ya. Terima kasih, very nice man ya. Kasih duit aja Bang orang-orang nih, jangan kasih cara. Mereka nggak butuh cara, kasih duit aja mereka. Mereka bisa kelola kok. Mereka udah jago-jago semua di sini ya. Abang kasih duit aja Bang, very nice man ya. Jangan kasih mereka suruh join grup. Mereka nggak butuh grup sinyal, mereka udah jago semua di sini. Mana butuh mereka grup sinyal. Kalau udah nonton saya pasti mereka nggak akan masuk grup ya. Kalau sudah nonton live saya mereka pasti nggak akan masuk grup itu. Ya mereka belajar menganalisa sendiri pasti Bang Nesman ya. Mending Abang kasih mereka modal 100 juta gitu ya buat swing ya. Kayak gitu Bang Nesman ya. Terima kasih Bang Nesman. Karena kalau minus enak nabung barang, retail pada jual murah, fundamentalnya masih bagus. Oke ya. Ini ya. PI-nya itu ini market cap-nya kecil, oke.
PI-nya kayaknya kecil, free float-nya udah 46% ya. Kemungkinan kalau free float-nya nanti di atas 50 mungkin baru kita TP. Ya karena ini udah mulai banyak penumpang nih. Ya. Di sini yang bikin menarik adalah PI-nya murah, price to book value-nya di bawah 1 ya. Harga wajarnya kalau kalian hitung ya, tinggal hitung aja dari harga wajarnya. Bang Rido tolong hitungkan Bang, nanti biar kawan-kawannya biar enak gitu. Ini price to cash flow-nya sehat, ini juga sehat. Jadi aman untuk kita hold ya. Meskipun di sini ada sedikit PR aja ya kayak gitu ya. Untuk BMTR ya. Oke, kayak gitu. Untuk BMTR nggak bisa terlalu dibedah banyak-banyak guys, karena emang secara fundamental valuasi masih oke. Lagi makan aku Bang. bentar. Oke, siap. Oke, untuk BMTR kayak gitu ya. Alhamdulillah telah jam 12 ya. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Jangan lupa hidupin mercon. Ada di Vitiku lah BMTR mah lupa 195. Ya 195 apa 200 ya, saya lupa harga wajarnya. Cara hitung harga wajarnya gimana Bang? Oke Bang Wong Gabut, abang bisa pakai rumus ini ya. Ini rumusnya ini ya. Kalau abang pakai Graham number, abang bisa pakai rumus ini ya. Akar 22,5 kali EPS kali BVPS. Kalau abang pakai PBV band, ya abang bisa pakai ini ya. Ya oke. Rumusnya nih BVPS kali PBV band ya. Oke, kalau abang malas, abang pakai kalkulator saya aja. Gitu aja. Bedanya apa Bang? Apanya itu beda? Apa yang beda tuh Bang? Oke, BMTR saya nggak ulik lagi di broker sama ini, saya hanya cek teknikal sama fundamental aja biar teman-teman dapat gambaran. Karena kita hari ini nggak ada, besok nggak berbelanja saya guys. Udah pasti besok nggak ada belanja. Aku belum tahu apa yang ada di Kestat. Oke, bentar ya pelan-pelan ya. IATA Bang. Satu IATA guys. Coba guys, yang nggak baca IATA ya IATA lah. Oke Kak. Waduh. IATA sudah tidak menarik lagi ya. Kita skip ya. Udah nggak menarik guys. Apa yang mau di swing di pucuk nih ya. Tapi targetnya tercapai ya. Jebol nih ya, 90-nya jebol guys ya. Area 90 jebol, harusnya udah TP guys. Kalian yang punya harusnya udah TP guys ya. Harusnya udah TP ini, area TP guys ya. Yang udah punya IATA TP ya. Karena ingat saya masuk di tanggal 1 Juli ya. 1 Juli, mana 1 Juli. Nah 1 Juli masuk kan, masuk screening guys ya. IATA masuk screening 1 Juli di AK. Gila, ingatan saya boleh juga guys ya. Karena IQ-nya mungkin berapa IQ saya guys kalau tesnya? Paling IQ saya 178 lah. Beggar berarti, ya udah ini beggar. Beggar ya. Beggar. IATA beggar, selamat untuk teman-teman yang beggar ya. Selamat buat teman-teman yang beggar barengan Bang Rido. Oke, Kestatnya tapi ya. Nah ini udah nggak perlu dicek lagi lah. Apa yang mau dicek guys, sudah beggar. Skip Bang. Mohon maaf ya di skip karena udah area TP Bang. Nggak mungkin saya suruh abang masuk swing. Itu hal konyol loh. Sipil aja beggar Bang. Biar pada minta masuk grup. Enggak lah ya. Percuma juga. Oke, bip. Energi tadi Bang Haji Baha. BP apa tuh, energi dulu Bang, baru BP nanti. Saya ini orangnya nggak enakan guys. Energi udah terbang Bang. Oh ini udah nyentuh lagi support ya. Bentar. Energi Bang Rido harga wajarnya Bang. Ini Bang bantu Bang. Saya malas buka 2 kali. 585 sama 57. Book value per share sama bangun ya kan. Sini, suruh dia belajar fundamental aja. Dari bayi dia belajar fundamental. Berapa Bang Rido? Lupa saya. Nanti bantu hitung nih 585 sama 57. Nanti bantu buka kalkulator aja. Bang kan udah punya ya? Broksurnya keren. Oke ya. Untuk energi ini sebenarnya area yang bisa kalian jadikan patokan. Cuma saya nggak tahu nih harga wajarnya berapa ya. Kalau udah tahu harga wajarnya enak nih ya. Saya nggak tahu harga wajarnya di berapa energi ya. Abang coba nanti hitung aja harga wajarnya ya. Kalau di bawah, setahu saya di bawah 1000 ya. Seingat saya di bawah 1000 kemarin kita udah pernah hitung. Oke. Untuk harga wajarnya saya nggak tahu berapa, tapi ini ada area swing di sini ya. Ini ada support di sini. Saran saya mending nunggu di bawah 1000 lebih enak sebenarnya guys ya. Oke. Karena ini udah masih tinggi kan ya, mending nunggu di bawah 1000 ya.
lebih enak lagi. Memang ini udah break ya kalau secara trend line kita tarik gini, ini sebenarnya udah break ya. Oke, 900-an ya, 900-an. Oke, 895. Terima kasih Bang Rohman ya. 895 guys. Mending tunggu di 895 ya. Itu area untuk harga wajarnya baru ya, kalau nggak salah saya ya. Area wajar. Oke. Jadi ini ya masih ada potensi sebenarnya bisa ke 1600, cuman kayaknya ini harus jebol dulu resisten ini ya, resisten 1555 ini harus jebol dulu baru bisa rally lagi ke 1800 ya. Kita nggak tahu apakah kuat atau enggak. Ya kita lihat aja fundamentalnya apakah mendukung untuk hal itu gitu kan. Secara fundamental kayaknya agak berat untuk mendukung ke sana ya. Karena di sini PI-nya agak mahal ya, tentu orang udah pada mulai take profit. Ini juga ada orang-orang yang mulai TP di PBV2 pasti pada ini ya. Oke. Oke, kalau main modal main saham guys. Jangan main lah bang ya. Ini mah investasi, jangan main bang. Kalau abang masih mindset main ya scalping itu jatuhnya ya. Jangan main bang. Kalau saya investasi aja bagusnya. Jangan, kalau untuk main bahaya ya. Bahaya karena ini bagi saya kalau yang namanya saham itu high risk high reward ya. Saya tidak bisa bilang low risk. Saham itu high risk ya. Risiko tinggi, profit tinggi. Kayak gitu bang. Kalau belajar ya pakai di bawah 3 juta aja untuk satu latihan, 1 lot 2 lot, belajar beli 1 2 lot sampai mengenal ya. Nanti baru ditambah lagi equity-nya pelan-pelan ya. Equity ditambah pelan-pelan sambil kerja, tambah equity terus ya. Jadi minimal kita udah mulai mengenal. Oke. Oke, saya jelasin ke Kak siapa tadi ya? Kak daun kemangi itu ya. Kak daun kemangi tadi apa ya? PBVPN pokoknya yang berapa tahun bang? Kalau abang mau sing jangka pendek ya pakai aja 3 tahun. Tapi kalau main jangka panjang pakai 5 tahun. Ya, nggak beda jauh kok. Ya. Nggak terlalu beda jauh. Ya, dicobain aja. Tapi jangan 10 lah. Kalau 10 tuh kejauhan lah. Ya. 10 kan kejauhan ya. Rata-rata 10 kan berarti waduh panjang banget. Ya. Pakai rata-rata yang normal-normal aja lah. Kan kita juga swing kan. Kecuali mau value investing jangka panjang. Gak apa-apa pakai 10 ya. Kan saya buat ini dia supaya dia lebih fleksibel aja ya. Mau pakai rata-rata di berapa silakan ya nih kan. Mau pakai rata-rata di berapa ya. Oke. Mau 10 5 silakan. Ya data yang ada kan 5 3 10 kan. Oke, kayak gitu. Oke Kak siapa tadi ya? Kak siapa tadi namanya guys? Nggak ada namanya. Daun apa tadi? Daun kemangi itu ya, Kakak daun kemangi ya. Kakak daun kemangi tadi ya. Ini ya market cap itu ya market capitalization, semua tahu ya itu market capitalization nilai dari semua saham yang beredar di ini ya di publiknya seperti apa, itulah nilainya ya. Biasanya harga dikali sama lembar saham yang beredar ya. Harga saat ini dikali sama lembar saham yang beredar ya, itulah nilai kapitalisasinya. Oke, kayak gitu. Itu disebut market cap. Free float itu adalah kepemilikan publiknya sebesar apa. Nah, di sini kepemilikan publiknya atau masyarakat non warkatnya ya. Kalau orang-orang seperti kita itu sekitar 41%. Oke, sisanya berarti pengendali ya. Sisanya pengendali. Oke. Nah, PI ratio itu adalah price earning ratio. Nah, di sini adalah beberapa orang menggunakan PI atau price earning ratio sebagai untuk menentukan ini di harga wajar atau enggak ya. Biasanya kalau orang-orang yang melihat ini itu biasanya mereka pakai data di bawah 10 ya. PI yang di bawah 10 itu menarik. Kenapa? Waktu untuk BEP atau break even point-nya cukup cepat ya, di bawah 10 tahun. Kayak gitu. Ya, makanya ketika dia 22 sebenarnya kita bisa baca price earning ratio 22 itu menandakan bahwa kita butuh waktu 22 tahun untuk balik modal di saham energi ya. Nah, mahal atau tidaknya kembali ke diri kita. Apakah mahal atau tidak itu selama 22 tahun kayak gitu ya. Makanya semakin besar ya semakin lama gitu kan. Nah, makanya jadi makin mahal orang nyebutnya. Oke. Nah, atau kalian juga bisa baca PI itu dengan setiap 1 rupiah yang dihasilkan nih sama si energi, kalian bayar 22 rupiah ya. Oke, makanya semakin kecil semakin bagus. Kenapa? Kita membayar semakin murah untuk 1 rupiah yang dihasilkan. Oke, misalnya dia menghasilkan 1 triliun ya. 1 rupiahnya itu kita hargai misalnya cuma 3 rupiah atau PI-nya 3 atau PI-nya cuma 9 rupiah kan bagi murah. Tapi ketika kita hargai 1 rupiah dengan 3 rupiah kan jadinya apa? Mahal ya kayak gitu. Ya itu bisa 2 itu cara membacanya. Oke, cara baca PI. Oke. Kayak gitu Kak ya. Cukup mudah dimengerti lah ya. Kalau price to book value itu nilai bukunya. Ya nilai buku dari perusahaan ini ya. Nah, saat ini nilai bukunya 4. Itu menandakan apa? Nilai buku dari saham energi ini 4 kali lebih mahal daripada nilai bukunya.
Makanya ditulis di sini 4 ya. Tapi energi mau kumdet Kak. Ya patokannya jangan kumdet. Patokan saya tadi kan kalau kalian sudah punya di area sini ya, nih. Ya sebenarnya ini area TP karena ini udah nampak resisten TP ya. Oke. Tapi kalau kalian yang fokusnya sama dividennya, nih kalau tak ada dividen ya. Apa kalau ada dividen? Ini Raisu guys ya. Kalau Raisu saya nggak terlalu bisa. Saya udah berkali-kali bilang kalau Raisu ya, selama bukan sambang, hindari dulu lah ya, hindari aja dulu ya. Nanti kalian terdelusi nggak siap gitu ya, delusinya yang nggak siap gitu, delusi dari sahamnya itu ya. Kan dia akan terdelusi kalau kita nggak nebus ya. Jadi kayak gitu ya. Oke, itu aja ya. Udah kalau Raisu saya cuma kayak gitu aja ya. Bang sapa-sapa murid lamamu ya. Bang Rezan ya. Woi Bang Rezan, abang masih nonton aja. Udahlah bikin live sendiri lah. Kasihan bang, orang lain juga butuh diedukasi. Ya. Oke, kayak gitu ya kak ya. Terus yang saya pakai apa lagi? Price to cash flow. Nah ini price to cash flow untuk melihat cash flow-nya ya. Ya untuk melihat cash flow-nya. Kalau dia di bawah 10 berarti ini bagus. Ya kalau dia di atas 10 ya bagi saya kurang bagus saja. Kayak gitu ya. Kalau makin tinggi dia makin kurang bagus. Oke. Nah EV to EBITDA ini untuk membandingkan ya nilai perusahaannya dengan equity-nya gitu ya. Sebelum dikurangi apa pajak apa semua gitu ya. Saya kurang detail artinya apa. Tapi yang pasti itu membandingkan salah satu membandingkan EV to EBITDA-nya. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini kalau di bawah 10 bagi saya bagus, kalau di atas 20 atau berapa bagi saya agak mahal gitu ya. Saya melihatnya kayak gitu. Oke. Cuman yang pertimbangan saya hanya di PE, TTM, book value sama price to cash flow dan EV to EBITDA. Ya sisanya kalau itu hanya memperkuat kayak misalnya debt to equity ratio ini hanya utang seperti apa. Kalau utangnya lebih dari 1 ya saya mulai pertimbangkan panjang sedikit analisanya. Ya kayak gitu. Wah capek juga guys. Agar guys. Mana ya agar? Waduh ini saham. Waduh bang jangan dulu ya bang. Saran saya kalau nengok saham kayak gini bang. Bang Mangku ya. Mau di swing di mana ya? Pertama gitu ya, abang mau swing di mana ini saham? Ini udah jelas-jelas abang ketinggalan kereta. Masih abang lihat gitu. Kalau saya skip bang. Udah saya skip. Kenapa saya skip? Ya saya nggak akan mungkin dong bagian cuci piring ini pesta ya, nggak mau lah saya. Oke, kayak gitu bang ya. Nah saya nggak tahu nih apa alasan abang masih pengen masuk di saham ini ya. Saya nggak ngerti ya. Karena abang udah lihat tuh, udah kayak gini chartnya ya, candlenya udah kayak gini ya. Tapi di mana aku udah masuk di bawah. TP di mana? Udah TP aja besok ya, karena abangnya sudah clear itu. Belum tahu setupnya. Udah. Berarti TP besok. Gak usah TP di mana, TP besok. TP besok. Gak usah di mana-mana lagi, TP besok. Berapapun abang cuannya besok TP. Itu udah cukup menjawab saya, karena saya udah clear. Kalau orang-orang yang masih nanya TP itu udah clear sama saya ya. Karena abang masih pengen serakah lagi, karena abang berasumsi masih punya harapan dia masih ke 50.000 ya, masih ke 50, kalau bisa 100.000 kan abang harapannya kan. Tapi secara logika apakah mungkin ya, kayak gitu aja. Makanya abang masih bingung, TP aja bingung abang. Besok TP bang ya, TP udah nggak ada alasan lain ya, udah cukup clear TP besok ya. Nggak usah TP di mana ya, TP besok ya. Dah ya. Jadi clear ya bang ya. Kalau sama saya jelas, nggak ada ABC TP1 TP2 nggak ada ya. Besok TP. Karena masih bertanya kan. Ini kita jawab aja. Oke. Nah siap, sama-sama Bang Mangku, selamat ya. Udah beggar lah jatuhnya. Harusnya ada beggar. Oke, karena fundamentalnya lihat ya. Wah udah jelas ya. Mending TP aja. Biar aja orang lain cuci piringan kita ya. Jangan guys. Kalian jangan masuk yang kayak gini guys ya. Oh nih kalian mau beli apa di sini guys? Apa yang kalian harapin dari saham-saham kayak gini ya? Kalian ngarapin apa guys? Ya, saya nggak tahu. Kayak gitu ya. Clear. Yang aku pemula nyangkut di Joy. Kita bantu guys. Abang ini nyangkut di Joy. Nah, nanti abang jawab ya abangnya. Jangan sampai abang cuman minta ini pas ditanya nggak jawab gitu. Ya di sini kita lihat fundamentalnya dulu bang. Nah di sini bang ya. Saya boleh tanya alasan abang masuknya apa gitu ya. Abang pemula berarti abang nggak tahu apa yang abang beli. Itu yang pertama. Jelas ya. Udah clear tuh. Abang nggak tahu ini saham apa, abang nggak tahu belinya apa ya. Yang pertama ini saham market cap-nya nampak di sini ya. Potensi dia untuk digoreng itu sangat-sangat besar bang ya.
sangat-sangat besar. Jadi kalau abang sekarang nyangkut, ya karena abang membeli saham gorengan. Itu yang pertama, ya. Kalau abang nyangkut saham gorengan. Ditambah lagi saat ini, secara fundamental ini PI ratio-nya mahal. Ya abang lihat nih, ya. Oke. Oke. PI price to book value-nya memang masih 1 ya. Mungkin ini memang harga murahnya 84 nih ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, di sini price to cash flow-nya udah gede juga ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus kita lihat di sini ada dividen nggak? Ada juga. Pendapatan juga kecil ya net income-nya ya. Jadi jelas abangnya terjebak di saham gorengan ya. Oke. Kayak gitu ya. Untuk utang nggak ada, dia sehat ya. Untuk utang nggak ada, cuman memang untuk jangka panjang nggak menarik ya. Oke, untuk jangka panjang kurang menarik. Nah, di sini lihat pergerakannya juga volatilnya sangat naik. Ada spike, nyangkut, ada spike, nyangkut ya. Cari makan retail dia biasanya. Oke. Ya kayak gitu bang ya. Jadi abangnya kalau nyangkut ya saya nggak bisa kasih area untuk average karena ini saham mau di average apanya gitu ya. Kalau abang average takutnya abang makin terdalam nanti ya. Nah saya nggak bisa ngasih conviction average di sini ya. Karena sahamnya juga bukan layak di average gitu ya. Oke. Oke. Apalagi hold atau cut loss. Nah, itu jangan tanya ke saya. Tanya ke setup-nya ya. Alasannya beli apa? Cut loss itu kembali ke keputusan masing-masing ya. Oke. Kalau abangnya mau cut loss atau hold itu kembali ke diri masing-masing. Saya cuma kasih gambaran seperti itu ya. Ini sahamnya seperti itu, potensinya ya kalau dibawa lagi spek sama ininya ya bisa ke 112 itu memungkinkan ya. Nah, cuman ya itu jadi harapan ya, kapannya saya nggak tahu ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu bang ya, saya nggak tahu kapan ya. Kalau kayak gini kan dari ini ada spek ya, cuman berapa lama ya, bisa jadi kalau dilihat dari sini ya, dia dari sini aja dari September baru ada spek Januari, berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, berarti sekitar 5 bulan. Anggap saja 2 bulan lagi baru ada speknya. Oke, kayak gitu. Berarti ada ya, kalaupun di spek sama ininya ya, pengendalinya gitu ya. Oke. Di spek nih kalian ya, mungkin ya, tapi mungkinnya waktu lebih lama karena tadi yang terjauh aja nih hampir berapa nih? 5 bulan nih ya. Nih spek 5 bulan. Nih nggak tahu nih berapa bulan ya. Ini lagi Maret sampai Mei, Maret, April, Mei 3 bulan. Nah, ini udah 3 bulan lagi ya. Tapi speknya udah di sini sebenarnya kan. Jatuh spek. Nah, sideways lagi ya. Tinggal lihat aja ya. Takutnya ditinggal. Nah, kalian ya nyangkut lah dalam. Kayaknya nggak ada conviction average bagi saya di sini ya, karena secara sahamnya ya apa yang mau di average gitu kan. Ya. Karena setupnya dari awal sudah salah gitu ya setupnya. Ya, sisanya kembali ke setupnya. Apakah mau dipertahankan ya kembali ke diri masing-masing. Kalau saya bilang kalau ternyata abangnya beli di sini 100 juta, minusnya 30% ya. Kan nggak mungkin saya yang suruh cut loss 30 juta kan. Saya nggak mau lah, kasihan bos uang orang bukan uang saya kan. Saya nggak berani kasih kayak gitu guys ya. Karena saya bukan orang yang berhak memberi conviction cut loss, hold ataupun average ya. Saya hanya membaca untuk kalian supaya kalian lebih aware lagi ke depannya membangun setupnya. Oke, setup entry, setup TP ataupun setup average-nya ya. Oke, kayak gitu guys. Namanya menganalisa tuh begitu ya. Oke. BKSL udah bang, BKSL udah. Oke, makasih mas. Sama-sama Bang Ahmad Farodoli ya. Nanti dievaluasi aja ya kesalahannya di mana. Apalagi nih guys, Sido nih masih tunggu di bawah sedikit lah ya. Kemarin saya bilang di bawah 300 guys ya. Ingat saya di bawah 300 guys ya. Ini jebol nih, supportnya jebol jelas ya. Ya, karena harga wajarnya lupa saya berapa ya, di bawah 300 guys ya. Ya, Sido di bawah 300-an guys. Ini tunggu di bawah 300 saja ya. Oke. Tapi kalau kalian udah punya mungkin momen average-nya nanti di bawah 300 ya. Karena kan ini juga ngasih dividen kan, jadi masih aman-aman aja. Oke. Saham untuk Senin apa bang? Nggak ada bang, nggak ada stock pick bang hari ini bang. Saya nggak ada screening hari ini ya. Nanti saya kasih screening aja, sisanya analisa sendiri ya. Ya sisanya analisa sendiri. Nanti ya bang Miss RD ya, nanti aja. Ya udah mau closing kita lihat screeningnya apa aja. Biar menganalisa guys ya. Kalau stock pick nggak ada kak di sini. Soalnya saya nggak pandai bikin stock pick. Senin upacara kak. Oke ya, kira-kira gitu ya untuk Sido ya. Secara fundamental ya di sini aja Pak. Book value-nya agak gede ya. Jadi mending tunggu di bawah 300. Makanya saya gak terlalu conviction buat kuat ngambil, meskipun secara teknikal oke, tapi ya bagi saya kurang gitu. Ya karena harga wajarnya
belum tersentuh guys. Harga wajarnya itu di bawah 300. Jadi saya nggak berani sentuh. LT itu saham Oppo bang. LT itu saham FCA. Abang mau ngapain di saham kayak gini? Ya. Mau ngapain di saham kayak gini? Ya, ini saham FCA. Mau ngapain? Ya. Oke. Oke. Nggak berani juga saya yang ngapain di saham kayak gini ya. Saham FCA bang. Mau apa? Ya. Nggak bisa apa-apa juga kita. Ya saham FCA kan. Oke. Oke untuk LT kayak gitulah kira-kira. Oh, udah nampak nih ya. Nggak menarik. Kalau mentalnya kuat nggak apa-apa. Tapi kalau di sini saya karena yang nontonnya banyak, saya nggak berani kasih conviction sama-sama kayak gitu. LAPD ini saham polisi. Oke guys, ini LAPD ini sama apa guys? Sahamnya kan dapat aja sama-sama kayak ini bang ya. Secara teknikal itu gimana ya? Kalau area swingnya oke, tapi ya tetap nunggu volume nih ya. Nunggu volume spike ini ada volume spike sekali, ya kemungkinan akan ada lagi ya. Paling targetnya 90 kalau yang sudah punya dari sini, karena ini ada double bottom secara teknikal ya. Secara teknikal ada double bottom di sini ya. Dan ini juga areanya naik ke atas ya nih. Kalau kalian tarik garis tuh, yang suka-suka narik garis ya. Nah, ya trennya kan ke atas ya. Kayak ini ada spike volume, kalau kalian nambahin spike volume nambahin volume di teknikalnya itu nanti nampak ya. Oke. Kayak gitu ya. Oke, dah. Yang jadi masalah di sini adalah fundamentalnya bang. Ini free flow-nya udah mau 50% ya. Jadi jelas kalau saya nggak akan kasih conviction apa-apa, kalian cuma satu. Jangan masuk saham ini ya. Resikonya udah nampak di sini. PI-nya minus. Ya, jangan sampai kan dibawa tidur 50 baru penting kan ya. Ya. Potensi keberapa bang? Potensinya kalau cuman secara teknikal bang ya, tapi secara fundamental saya nggak berani kasih ya, karena abangnya bisa lihat ini minus, apa yang mau dikasih potensi bang ya. Oke. Oh, LAPD kok minus semua? Ya iyalah, ini minus semua nih, minus gimana? Mau plus kah? Ya. Annualized minus, TTM minus. Apa yang mau gimana cara plus? Pendapatannya aja nggak ada. Ini sama aja naruh duit di orang yang nggak bisa ngasih untung sama kita, ngapain ya? Kalau teknikal bang, targetnya paling 80 ya. Itu pun kalau ada spek. Saya nggak tahu kapan speknya, entah besok pagi kayak, entah lusa kayak, saya nggak tahu ya. Tapi karena di sini ada spek sekali ya, ini pancingan untuk retail masuk ya, jualan ya, turun lagi ya, nanti ada spek lagi nih biar retail masuk. Nanti dia masuk di mana? Bisa jadi LAPD besok pagi di sini ya. Oh iya bang, beneran masuk dari sini ya. Kalau dia masuk ya syukur-syukur kesempatan keluar gitu kan. Tapi kalau enggak ya kita nggak tahu ya. Saya nggak berani kasih conviction pasti gitu kan, karena hanya membaca data yang ada gitu di LAPD-nya ya, kayak gitu bang ya. Untuk LAPD ya. Kalau untuk saran-saran teman-teman jangan masuk ya. Saya average 278. Waduh, 278 nangis lah udah ini. Kalau gini apa mau di average juga mencret kan. Ini kan udah ketahui kayak gini ya. Ya saya tahu lah kalian tuh scalping tapi masuk ke sini gitu kan, ke swing gitu ya. Jadi cuman ya udah ketebak lah, kalau beli ini kan nggak mungkin swing kan guys ya. Nggak mungkin swing, apalagi mau nyimpan saham lama-lama tuh udah masuk akal, udah jelas nggak masuk akal ya. Agak aneh aja gitu ya. Nggak usah bahas MCAS. Oke Bang Mark Wood, kayak untuk LAPD kayak gitu saran saya dijauhi aja ya. Saya nggak berani. Ini kawan-kawan di sini ramai guys. Men, kalau udah saya ini siapa tadi Bang Mark ya? Bentar ya, yang nggak kebaca sorry guys. Ini chat kalian tuh ketutup masalahnya. Ini baru keluar guys. Buat keluar ya. Ini positif ya. Revenue naik nggak? Revenue normal. Ini naik. Oke. Fundamental ini aja nih, paling cash flow-nya aja diperhatikan ya. Ini jelas dia nggak punya cash flow ya. Oke. Areanya sini yang jadi PR ya sama ini ya, market cap ya. Hari ini nggak ada masuk screener bang. Orang hijau, tunggu merah nanti ya. Oke. Kayak gitu ya. Ini Bang Mark ya. Ininya masih oke nih ya, PBB-nya oke, tapi di sini agak mahal sedikit ya. Mungkin nanti kalau ini plus lagi, ya ini kan karena masih tertekan di sini nih.
Ya kan dia masih, kalau TTM kan masih tertekan di situ ya. Ini kan TTM ya, masih pakai data yang ini kan, sedangkan annualized-nya kan bagus ya kan. Annualized kan udah 10, berarti kalau Q3 nanti positif aja, sama kayak gini nih, sama aja lah kayak 2025, jelas ini bakal di bawah 20. Ya ini jelas di bawah 20. Kenapa? Ini udah jelas ya, nampak ya, annualized-nya dan menunjukkan di bawah 10. Ya berarti ini bisa di bawah 20. Oke. Kayak gitu. Oke. Ya. Cuman cash flow-nya aja. Ya, ini kan nggak terlalu ini. Cuman di sini kan sehat ya, ini sehat, aman. Oke. Untuk technical, ini ada support di sini yang bisa jadi pantauan ya. 210 atau ya 210 nih, nampak juga 210 lagi nih. Kuat juga 210 ya. 210 oke. Areanya juga area menarik untuk swing ya. Areanya menarik. Targetnya di berapa? Ini nampak ya, targetnya bisa di sini ya, 258 jangka panjangnya, jangka pendek aja lah dulu ya. 260, kalau target tinggi bisa di 300 ya. Masih ada potensi ke 300. Masih ada potensi, tapi saya nggak tahu kapan. Oke. Market cap ideal berapa teman-teman? Ini Bang, market cap ideal itu kalau saya kayak gini ya. Oke. Saya membagi market cap ada 3, 1 sampai 10 T small ya. Berarti yang di bawah 1 T itu udah wajib skip kalau saya ya. Kecuali saya punya conviction kuat gitu ya, punya potensi nih kata bilang kan. Nah, tapi kalau untuk teman-teman pemula, fokusnya di mid aja, yang 10-50 ya, 10T sampai 50T, oke? Atau di atas 50T atau big cap, oke? Kayak gitu ya. Ya, abangnya catat aja ini ya, simpen baik-baik. Screenshot. Atau enggak, abang nengok di YouTube saya aja, di YouTube saya juga saya ini kan. Oke, kayak gitu ya. Untuk targetnya mungkin ya, ini target dekat di sini, target jauh bisa di 300, oke? Kayak gitu. Ya saya nggak tahu nih harga wajarnya, hitung aja nanti harga wajarnya. Kalau nengok dari sini harga wajarnya harusnya dibawa. Sekarang nih lagi ini harusnya under value ya. Bener nggak Bang Rido? Wood under value nggak? Coba hitung dulu Bang Rido. Saya malas buka kalkulator guys. Lagi malas ngitung-hitung harga wajar nih. Karena udah banyak masuk juga. EPKR tadi sudah Bang. Bang Demboy tadi udah. Bentar. Tuh Bang Rido lagi hitungin guys. Bentar guys. Dia hitungin dulu harga wajarnya. Lupa saya berapa guys. Takutnya ini harga wajarnya mahal guys. Kan kasihan kalian. Benjamin 356 Benjamin 356 kan ya. Berarti 300 masih oke ya kan. Tinggal PBV band. Lambat saya bergabung. Nggak apa-apa Bang Demboy ya. Nggak apa-apa. Aman. Santai aja. Nanti kan tinggal saya upload nih besok. Karena ini pakai HP kan. Jadi besok saya upload. Oke ya. Itu 356 ya. Benjamin ya. Berarti udah jelas lah. Ya jelas lah. Berarti bisa ke 300 aja lah. Nggak usah mulu-mulu lah. Over kali. Benjamin 370. PBV 353. Ya udah under value ya. Jelas ya, berarti ini MOS-nya sekitar 30% guys. Harga sekarang berarti MOS-nya 30%. Jadi santai-santai aja ya. Entry pertama di sini, entry kedua di sini juga nggak masalah ya. Besok entry pun masih oke aja ya. Tapi disclaimer, ini bukan ajakan beli atau jual ya. Cuman dia di dua-dua perhitungan harga wajarnya di bawah ya. Menurut Benjamin tadi 300-an, menurut ini juga di bawah ya. Jadi santai-santai aja. Kayak gitu. TP Woodmark. Ya kayak gitu ya. Tadi apa tuh ya Bang, siapa tadi dari tadi ngetik terus guys. BTPS. Mungkin abangnya mau tidur ya, ini udah mau 12:30 guys ya. Bentar lagi saya closing ya. BTPS betul ya, BTPS ya. Ya Bang Suryal dia. Nih Bang ya. Untuk BTPS ini udah naik kurang lebih hampir 13 ya 15% Bang ya. Hampir 13-15%. Ya, ini abangnya bisa lihat ya udah naik sebenarnya. Oke. Nah, dia pembentukan area teknikalnya udah nampak seperti bank-bank pada umumnya ya, bank big bank lah terutama ya. Oke. Nah, untuk fundamentalnya gimana? Secara fundamental ini BTPS ini cukup bagus ya. Ini nampak di sini market cap masih di small, free float-nya di 30%, oke. PE-nya bagus 6 ya. Oke, price to book value juga di bawah 1. Ya, ini price to cash flow juga di 5. Ini sehat ya, secara ini sehat ya. Untuk dividen juga bagus di 8% 2 tahun ke belakang ya. Cuman tahun sebelumnya juga agak rendah. Ini udah mulai membaik ya, berarti ini bagus ya. Oke. Saya nggak tahu harga wajarnya karena ini sambang, pasti saya nggak pantau guys ya. Oke, kayak gitu.
ya untuk BTPS Bang. Nanti order book pula. Broker summary-nya Bang lihat sendiri aja siapa yang ngambil barang di sini nih, lagi posisi siapa nih. Ya ini karena ini hitungannya kalau bagi saya sideways nih ya. Nggak terlalu jauh kan, ini kan 900 ya kan, ini 1000 ya, berarti hitung aja sideways kan, masih sideways. Oke. Kayak gitu Bang ya. Untuk conviction masuk saat ini apakah oke? Kalau Abang tahu harga wajarnya, dia kalau harga ini di bawah harga wajar atau lagi diskon 30% masuk. Tapi kalau ini enggak diskon 30% jangan dulu ya. Saran saya diskon 30% masuk ya. Supaya enak. Jadi kalau misalnya turun diskon 50% bisa masuk entry kedua, average lagi. Oke. Kayak gitu. Oke. Oke teman-teman, udah 12:30 ya. Mantap abangku, sama-sama abang ya. Ya untuk teman-teman mungkin saya minta maaf karena saya live-nya pas lagi hijau ya. Mungkin ke depan saya akan online kalau marketnya merah aja ya. Karena kalau pas hijau itu memang nggak menarik guys. Oke, seperti biasa sebelum closing saya screeningnya pakai yang 1 minggu coba dulu guys ya. 1 minggunya ada yang baru nggak? Ini yang baru nggak ada guys. Ada yang baru guys. Nggak ada yang baru kayaknya. Ini ada film ya. Tapi filmnya harganya nggak ini guys. Terima kasih Bang, sama-sama Bang Suryaldi ya. Saya tadi baca-baca. Jangan dengerin, gabut oleh hijau kali ada yang bagus pas teman-teman lagi nanya. Jangan dengerin. Ya jangan dengerin guys ya. Karena kan saya nggak pernah ngasih conviction buat kalian beli atau apa jual. Saya cuma kasih gambaran supaya kalian bisa pertimbangkan lagi ya. Harus lebih kritis ya. Saya bilang harus lebih kritis dari sebelumnya. Besok market merah Bang. Nggak tahu saya. Semoga aja merah. Kalau merah saya live, kalau hijau nggak live saya. Ya gitu aja lah. Kalau merah enak pas 15 orang aja seperti iya enak kalau pas 15 kan. Ini ramai guys, 60 lebih guys, tadi sentuh 100. Itu udah tadi kan saya dibilang live-nya pas hijau doang guys ya. Berarti udah ketanam guys. Karena padahal saya yang bilang juga ya, kalau rame influencer live pas lagi hijau ya berarti atau udah rame yang buka kelas ya itu tandanya apa guys? Tandanya apa teman-teman? Tandanya kalian sudah mulai masuk di fase yang ya kalian diajak buat jadi bagian cuci piring. Oke. Ulang Bang, screener itu kayak mana? Senin sama apa Bang? Nggak ada Senin sama apa Kak. Ini saya kasih screening ya. Kalau saya kan screening itu ada 2 cara. Saya follow broker ya nih untuk closing ya, sebelum closing. Saya biasa pakai top broker. Ini top broker. Saya screening itu biasa pakai kalau enggak 1 minggu, 1 bulan ya. Tadi kan 1 minggu udah nampak tuh ya saham-sahamnya. Nah ini 1 bulan. Kakaknya bisa tiru. Tinggal pakai HP-nya tiru sama. Saya 1 bulan datanya, oke. Yang saya broker yang saya follow yang ini, ya saya selalu follow dia. Ya saya Nah kalau pakai 1 bulan saya pakai data yang mana? Data ya, ingat ya data 60 miliar ke bawah nih. Bu valuasinya 50 miliar sampai 5 miliar Kak. Ya nih sampai sini. Nah inilah saham-saham yang akan saya pantau ya untuk saya analisa apakah masuk di area-area yang bisa di swing kayak gitu. Oke. Kayak gitu Kak ya. Jadi itu cara saya ya. Kalau misalnya pakai yang 1 bulan. Kalau pakai 1 minggu tinggal diganti aja di sini datanya pakai yang 1 minggu. Oke. Untuk meng-screening ya. Saya pakai AK terserah kakaknya mau screening pakai apa, mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh karena saya tipikalnya yang follow money. Ya saya follow money atau follow broker ya. Oke. Oke, saya follow-nya biasa ya ini ya. Udah saya cari yang di bawah 15 kalau 1 minggu. Nah, di sini ada saham tadi ada BP, Amat. Nah, ini analisa Kak, ya dianalisa sampai berapa Bang? Sampai 3 biasanya saya. Nah, sampai sini aja. Oke. Nah, inilah saham-saham yang akan ya masuk screening. Masuk screening bukan berarti besok dibeli. Ya contoh misalnya ya ini aja lah MBMA ya. Nah, secara teknikal ya masih ada potensi buat swing, tapi mending nunggu di sini kan. Ya kalau dia koreksi ke sini enak gitu ya. Apalagi kalau saya tahu harga wajarnya ya, jadi lengkap ya. Fundamentalnya seperti apa? Secara fundamental apakah menarik buat saya? Kalau menarik buat saya ya jadi kuat konviksinya buat masuk. Tapi kalau enggak ya saya ganti, saya cari saham lain kan ada screening kan banyak nih. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Misalnya kayak ini Bevin, apakah areanya sekarang menarik untuk di swing? Udah tinggi ya berarti kita skip, kita cari saham lain. Jadi kita nggak buang-buang waktu untuk melihat sahamnya gitu. LSIP misalnya kayak gitu kan ya. Oke. Nah, ini LSIP udah tinggi juga, udah terbang ya. Oke. Ini udah terbang. Jadi udah banyak yang terbang, udah jelas ya. Mending saya tunggu koreksi dulu ya. Oke.
Oke, saya mending nunggu dulu. Yang udah cuan nih, ini teman-teman udah cuan nih, masuk lagi nih ya. Ya, karena apa? Masih ada target saya bilang berapa? 900 ya. Oke. Ini breaknya udah jelas ya. Oke. Kayak gitu ya. Makanya saya kayak gitu, Kak. Kalau screeningnya kayak gitu ya. Jadi saya tidak memberikan stock pick di live saya ya. Jadi kalian hanya saya kasih gambaran. Kalau kalian mau pakai screen saya silakan, nggak pakai juga nggak masalah. Dan saya juga buat teman-teman pemula ya jangan gampang masuk saham gorengan. Oke ya, kira-kira gitu ya. Silahkan analisa sendiri. Kalau nggak cocok pakai AK, silahkan pakai yang BK ya. Oke, karena banyak yang nggak cocok gitu kan, Bang. Ngapain follow broker? Brokernya gini-gini ya. Nggak apa-apa, nggak usah follow broker. Kalian cari metode lain yang cocok sama kalian ya. Oke, kayak gitu ya. Carilah metode yang cocok sama gaya dan style kalian. Sama kayak milih motor. Pilihlah motor yang secara value cocok dengan uang kalian, secara style cocok dengan selera kalian, dan secara performa cocok sama style kalian. Ya, jadi kalian nggak bisa paksakan, Bang, lebih bagus motor A. Ya kalau dia nggak suka percuma juga gitu kan. Atau uangnya nggak cukup ya nggak bisa juga kita paksakan kayak gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, style trading itu sama halnya dengan kalian melakukan pemilihan tadi kendaraan motor atau mobil tadi ya sesuai selera ya. Yang penting apa dengan motor itu, apakah kalian bisa profit atau dengan motor itu kalian balap-balapan kan kita nggak tahu ya. Taunya kalian beli motor baru untuk balap-balapan standing doang ya, cuma buat ngabis bensin jalan sore ya kan, sayang gitu kan. Kalau ada orang yang pakai beli motor, dia beli motor murah tapi dengan motor itu dia kerja kenyang menghasilkan, beli motor 10 juta dengan motor itu dia bisa menghasilkan 50 juta. Nah itu kan menarik ya kayak gitu guys ya. Kalau 1 bulan pilih saham di Stockbit apaan Bang ya? Kalau saran saya pilih yang ada dividennya, lagi di harga wajarnya lagi murah atau di bawah harga wajar, fundamentalnya lagi bagus ya, fundamentalnya lagi bagus, harga lagi di bawah harga wajar, ya itu yang dicari ya. Kayak gitu Bang. Ya invest silakan ya. Kalau bisa yang kasih return 10% sampai 8% setahun. Ya. Oke. Cara ceknya gimana Bang? Ya cara ceknya Abang bisa ya belajar dulu ya, belajar membaca fundamental itu udah pasti ya kalau abangnya, karena mau invest kan, kalau invest nggak mungkin bacanya teknikal kan, teknikal kan hanya penguat aja ya, belajar ini ya baca fundamental ya. Contohnya gini ya, misalnya abang cari saham yang fundamentalnya bagus gitu ya, misalnya kayak nah ini misalnya gitu ya. Nah abangnya lihat fundamental tuh dari mana ya, baca ini valuasinya, laporan keuangannya gitu ya, boleh dibaca market capnya, free floatnya, indikator-indikator ini abang pelajari ya kayak gitu Bang ya. Nah ini contohnya kayak gitu ya. Jadi abang pelajari apa yang disebut PE ratio supaya abang bisa tahu ini murah atau mahal ya. Apa yang disebut price to book value, apa yang disebut price to cash flow, apa yang disebut price to free cash flow, apa yang disebut EV to EBITDA ya. Jadi kayak gitu ya. Kayak gitu Bang. Ya itu contohnya ya. Kayak gitu. Jadi abang harus mulai bisa, kalau memang mau invest, yang mulai bisa membaca ini. Nanti yang lebih expert lagi, abang mulai baca laporan keuangan, di download di IDX, download ya. Oke, kayak gitu ya, kayak gitu ya. Jadi mulai dipelajari indikator-indikator ini ya. Nah nanti teknikal itu mengikuti aja ya, karena abang kan mau invest. Beda kalau abang mau scalping ya. Oke, kayak gitu. Oh ini udah cuan ya? Iya guys, udah cuan guys. Gak sadar guys. Udah berapa persen nih? 10. 17. 3. Guys, 20% guys. Oh, udah cuan dah. Enggak sadar guys, enggak sadar udah cuan guys. Udah cuan. Saya enggak sadar guys, eranya udah lah, eramu mau jual. Kan enggak kejual kemarin 4 berapa ya? 460 kejual enggak ya? Kayaknya udah kejual mungkin ya. Kita tengok besok, Bang. Iya ya. Udah ini kayaknya ya udahlah, ada sampai targetnya guys ya. Udahlah. Enggak tahu Bang, besok saya tengok Bang Lot ya. 460 kemarin saya jual ya. Udah cuan ya, lupa saya guys, nggak nampak guys. Itu guys, saya saking nggak ini lagi guys, nggak kedetek guys. Udah cuan aja dia. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Era udah cuan guys, selamat ya buat teman-teman penghuni Era ya, dari tanggal berapa nih? 9 Juli harusnya. Ya selamat ya, yang beli tanggal 9 Juli semuanya kalian sudah selamat ya. Ya udah TP guys, TP ya. Terutama yang nonton live Bang Chan silakan TP guys, karena kalau udah cuan. Oke.
udah cuan lah, udah cuan diam-diam aja guys. Inilah kalau yang di live Bang Chan nih, kalau udah cuan dia diam-diam aja, saking banyak duit dan saham kayak supermarket, saking hijaunya semua udah nggak kepantau. Ya kan kita udah pasang trailing stop ya. Udah pasang trailing stop. Kayaknya trailing stopnya nggak kena ini. Kan 64460. Ya kan berarti nggak kena bang. Nggak kena trailing stopnya. Tuh kan turun berapa nih? Trailing stop 3%. Iya bang nggak kena. Ini turun aja cuman 1%. Iya berarti masih ada barangnya. All sell ya nih. Besok sell guys. Besok sell kalian guys. Kita cari lagi di bawah guys ya. Doain crash guys. Doain crash. Ya kalau bisa berarti kalau saya pidato kalian siap-siap aja jualannya. Tunggu saya pidato dulu ya. Sabar saya mau pidato nih. Bukunya nggak usah baca lagi lah ya. Nggak usah baca lagi. Udah cuan apa lagi yang udah cuan guys? Udah banyak. Nih selamat buat bets ya. Selamat buat kalian di bets. Ya, selamat buat teman-teman yang masih ngotot pengen di bets ya. Semoga pidato sekarang crash. Nggak bisa bang. Susah bang lo ya. Karena data ekonomi kita tumbuh masalahnya di situ ya. Jadi investor asing itu tidak sebodoh itu ya. Investor retail mungkin bisa sebodoh itu ya, karena cuman dibilang pidato langsung jualan bisa. Tapi kalau investor smart money, big money nggak bisa. Mereka nggak akan mungkin terpengaruh sama pidato gitu doang. Ya itu jelas nggak mungkin. Itu jelas tidak masuk akal. Balik harga IPO suspend. Jemput BBRI-ku dulu baru crash. Koreksi bisa lah bang, bukan crash. Ya koreksi lah semoga. Tapi koreksinya itu masalahnya nggak terlalu kuat ya. Ini aja naik 1% loh. Ya, ini ramai nih. Kalau nengok dari ininya ramai. Ya semoga lah ya. Oke teman-teman ya, itu tapi lagi bagus Agustus tuh. Tapi moga Forens wait and see dulu biar turun dulu yang menganut pidatomologi. Oke ya. IATA udah tadi bang, IATA udah terbang bang, udahlah ya. IATA udah terbang, jangan dipaksa lagi ya, nanti abangnya nyangkut ya. Udah terbang IATA-nya. Oke ya, kira-kira gitu. Saya mau pindah channel dulu guys ya. Nah, udah pusing kepala otak saya. Oke lagi, Okas lagi rame. Ya teman-teman, yang penting sekali lagi saya bilang untuk tetap melakukan analisa sendiri. Kalian harus tetap kritis di market. Jangan pernah percaya sama siapapun ya guys ya. Analisa lah sendiri gitu ya. Oke, saya izin untuk closing dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang butuh kalkulator ke bio aja guys ya. Kalkulatornya di bio. Oke. Dah ML dulu 2 match. Ya kayak gas. TW. Ya biar kita ini dulu masuk dulu. Cikring. Nah kita ganti live guys. Ganti live.